24.000 lebih pekerja Indonesia menjadi korban PHK. Angka ini sebanding dengan sepertiga dari jumlah PHK pada tahun 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee. Ia mengungkapkan jika dibandingkan dengan tahun 2024, angka PHK tahun 2025 dinilai meningkat. Dirinya juga menambahkan jika terdapat 25 alasan atau penyebab besarnya jumlah PHK hingga April 2025. Sementara itu, menanggapi pertumbuhan ekonomi yang berada di angka 4,87%, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut jika kondisi fiskal Indonesia cukup tangguh dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dunia. Lalu, apa saja penyebab terjadinya pertumbuhan ekonomi dengan angka 4,87%? Menghadirkan pengamat ekonomi Joshua Pardede. Ikuti diskusinya dalam editorial review. Beralih ke Bali, Detik Sore akan mengulas lebih dalam rame-rame soal penolakan beroperasinya Ormas di Bali. Saat ini, sistem keamanan Bali sudah diatur oleh pemerintah daerah hingga adat. Hal ini untuk menanggapi munculnya isu ormas yang dianggap masuki ranah aturan adat Bali. Lalu, bagaimana perkembangan dari peristiwa ini? Ikuti diskusinya dalam Indonesia Detik ini bersama jurnalis Detik Bali. Pada penghujung sore nanti, Detik Sore akan kembali menghadirkan musisi. Kali ini, Tripov hadir untuk menghibur dengan rilisan terbarunya yang berjudul MIA. Dengan sound lebih segar dan berani, lagu ini akan menjadi pembuka menuju album kedua milik mereka. Saksikan keseruan, obrolan, dan performance mereka hanya dalam Sunset Talk. Simak berita-berita menarik Detikom lainnya dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Tidak ketinggalan pula update terbaru pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di dalam acara. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Welcome back everybody to Detik Sore. Yeah. Masih Selasa nih guys. Asik. Musik Selasa begini banget nih. Kita hemat-hemat dulu boleh gak sih? Chilling down. Kayak weekend tuh masih lama, long weekend juga masih harus dikonfirmasi ulang apakah jadi long weekend atau enggak nanti minggu depan. There's gonna be another long weekend next week. Next week, iya, yaitu adalah untuk memperingati Hari Raya Waisak. And there will be another long weekend for the next 2 weeks. Apa tuh? Iya. Oh iya. Akhir Juni kan? Iya benar. Betul. Gimana kalau kita cuti sampai Juni? Sampai beres Hari Kesaktian Pancasila. Betul. Libur gak sih Detik Sore? Iya. Iya, kemarin capek banget soalnya. Capek gak teman-teman kemarin? Detikers ada yang nonton gak kemarin? Ada penonton baru gak nih? Setelah kita bilang-bilang kemarin. Jadi kemarin buat yang belum notice atau belum tahu atau belum sempat nonton. Mantep banget. Like a boss. Ini lagi di warung. Kenapa jadi kayak orang berkebutuhan khusus Anda begitu jadi? Iya enak lagi nih Bangladesh. Aku sih selalu berkebutuhan banyak. Kenapa tadi? Enggak. Buat Detikers yang kemarin belum sempet nonton atau mungkin belum tahu juga, kemarin kita for the very first time ada Detik Sore live on location. Benar, dan itu dipersiapkan dalam waktu kurang dari 3 hari. Jadi congratulations teman-teman. Berhasil membuat acaranya dengan berhasil sampai selamat. Tepuk tangan buat kita semua dan mudah-mudahan akan Detik Sore gak ada foto bareng. Betul, saking hektiknya ya. Tim apa itu tidak ada foto bareng. Betul. Hopefully there will be another live on location in the future. Kita bakal seru-seruan bareng lagi karena kemarin senang banget kita bisa menyapa langsung penonton depan kita. Karena kalau kayak gini kan kita yang sapa nih patung-patung semua yang ada di sini. Enggak Kak, ini kita lebih ke dekorasi. Yang kita sapa. Kemarin baru lagi sih nge-MC habis gitu kayak harus bertarung dengan klakson orang pulang kantor ya. Lumayan. Karena kan kemarin tuh kita mulainya tuh sebenarnya mulainya jam 5 sore gitu ya. Tapi kan kita udah standby di sana dari jam 1. Di sini. Dari tanggal 1. Di sini. Di sini kita standby dari jam 1. Benar. Jadi kita udah standby dari sore-sore juga. Jadi mungkin kita harus ganti tagline semenjak ada hari kemarin. Jadi apa? Detik Sore nggak cuma sore-sore,
karena dari siang sampai malam. Iya bisa juga ya. Iya Buat kan? versi extension Iya ya. gitu, deluxe version. Benar, kayak albumnya Extended version, deluxe version, exclusive content. tambah terus. Lo aja Gun. Aku udah siap bergaining nih, warna biru. Tapi beneran kita kemarin senang banget karena bisa Iya. menemui langsung teman-teman Detiker semuanya yang nonton. Mudah-mudahan kemarin yang kita bilang, guys nonton Detik Sore ya dari jam 3 sampai jam setengah 6 setiap hari. Kita bisa ditonton di Detikcom-nya langsung atau di YouTube-nya kita. Halo, selamat sore, ini kita Detik Sore yang biasanya Betul. live on the studio langsung. Nah kayak gini bentuknya. Sejak kapan kita ada running text? Ada terus tahu. Oh iya, Where have you been? emang iya? Iya, Selama dari selama episode gua- pertama. Ya gua mah merhatiin muka gua. Gak lihat ke bawah. Ada. Walaupun juga gue Aku nggak pernah lihat baca potongan apa di yang ada di TikTok. bawah itu juga sih. Aku lihat potongan di TikTok, gua komen. Anda netizennya ya. Ya kan kita ya meramaikan juga ya. Sebagai salah satu bukti dari netizen juga ya kan. We're one of them, you're one of us. Kita mau mengucapkan selamat hari siraman untuk Luna Maya dan Maximilian. Betul. Maxi. Juga sebagai orang yang sedang berusaha untuk menjaga masa otot dan juga fisik, kebugaran. Selamat ulang tahun untuk Mas Adera yang ke-55 tahun. Yeay, jadi ini adalah hari-hari yang cukup spesial ya. Special week kayaknya ya. Special week. Itu ada ulang tahun dari Special week. Aderai. Ya kan, ada yang siraman, Luna Maya juga gitu. Ada Dan apa lagi? kita juga akan menyapa matahari sore di luar yang akan di present, sekaligus juga mengetahui seperti apa kondisi lalu lintas hari Benar. ini bersama dengan Brigadir Ade. Kita coba tanya ya, apakah ulang tahun juga Brigadir Ade dan Aderai. Sama-sama ada adenya ya, siapa tahu barengan. Selamat sore Brigadir Ade. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Edo dan Eza. Aduh, kita kemarin nggak ketemu karena kita kemarin berpindah haluan dari NTMC. Tapi betul juga kan sore hari ini cukup cerah lah ya, cerah berawan gitu ya Brigadir Ade. Udah jadi cenayang, jadi forecaster dia. Itu kelihatan. Cerah tapi rasa-rasa mau mendung. Cendu. Cerah tapi di dalam hatiku sendu katanya. Kirain tadi mau ngomong kayak gitu. Enggak ya Brigadir Ade masih ya. tanggal muda ya Brigadir Ade ya, jangan mellow dulu. Iya masih hari Selasa. Masih hari lama Selasa. weekendnya. Baiklah langsung Baik. saja kita dengerin laporan dari Brigadir Ade. Silakan. Shring. Baik, terima kasih Edo dan Eiza. Selamat sore Detiker. Saat ini saya berada di kawasan Simpang Cawang Uki, Jakarta Timur, di mana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama di belakang saya, yakni dari arah Kalimalang yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun PGC Cililitan. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan terlihat di kawasan ini kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan peningkatan volume kendaraan di kawasan ini akan terus terjadi mengingat bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Dan peningkatan volume kendaraan biasanya akan terjadi terutama kendaraan yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Cawang. Dan juga kami menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terlihat di kawasan ini banyak aktivitas angkutan umum. Harap bagi para pengendara untuk antisipasi banyaknya aktivitas angkutan umum yang menaik truk penumpang tidak pada tempatnya di kawasan ini. Dan selanjutnya dari arah PGC Cililitan yang akan menuju ke arah Kalimalang ataupun yang akan menuju ke arah Halim, arus lalu lintasnya juga masih terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara di kawasan ini yang sudah memakai helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan juga tak henti-hentinya kami menghimbau bagi pengendara untuk tidak sambil merokok saat berkendara dikarenakan apinya dapat mengenai pengendara lain. Dan kawasan ini juga merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Yang di mana ganjil genap pada sore ini akan diberlakukan pada pukul 4 sore hingga pukul 9 malam. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda serta saldo tol Anda pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol.
Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Edo dan Eza di studio. Terima kasih banyak Brigadir Ade untuk laporannya langsung dari kawasan PGC Jakarta Timur. Sehat selalu dan salam presisi. Salam presisi. Selamat bertugas kembali. Presisi. Aku mau nanya sama Iza. Since tadi kita ngobrol soal mimpi-mimpi yang ingin kita capai. Deg-degan nih, ya gini-gini kalau nggak siap tiba-tiba nyalain lagi. Kalau boleh, ini nih, lo dikasih kebebasan untuk memilih negara apapun. Dengan satu tiket ini lo bisa pergi kemanapun, tapi cuma satu tiket gitu. Lo akan memilih pergi ke negara mana? There's no, apa istilahnya? Limitation. Return. Oh enggak, one way ticket ya. It's only one way ticket. Ke Belanda. Why? Karena nanti ke negara lainnya naik kereta. Gampang ya. Karena dengan Belanda lewat visa Schengen-nya dia bisa kemana-mana. Gitu. Saya bisa ke UK. Gak apa-apa. Nanti diurus di sana. Nanti diurus di sana karena kita udah di sana anyway. Itu juga kayaknya negara-negara. Hah? Oh. Jadi kan ke negara-negara Eropa lainnya juga masih banyak gitu. Oh, iya, kayaknya dengan satu visa Schengen juga kayak dapat negaranya juga banyak juga gitu. Jadi gak apa-apa. Tapi stay-nya di Belanda. Tapi tahu gak sih di Belanda itu paling susah. Jualan kroket. Kroket dari Belanda ya? Iya. Oh iya, oke. Kue lekker. Ini. Gak ada lulusan Belanda. Iya, sastra Belanda. Di Belanda tuh krisis rumah. Jadi orang-orang di sana tuh berebut cari rumah. Masih mending. Gue mah krisis identitas. Rumah masih bisa dicari, identitas susah, nggak ada bentuknya. Cuma bisa KPR. Krisis identitas who's gonna help me. Iya lagi ya. Kan terlebih dahulu harus mencari diri sendiri, menemukan diri sendiri, baru bisa menemukan rumah. Home is where your love is. Heart is. Nggak, emang di Belanda lagi krisis. Beneran. Berusaha jadi untuk gua serius lagi tapi benar ya. Karena kita kan gak cuma hore-hore ya. Jadi memang beneran harus ada isinya juga di antara selipan ketawa-ketawa ini. Gue kemarin sempat googling juga atau riset juga kalau ternyata kalau mau sekolah atau mau tinggal for good di Belanda tuh sekarang agak sulit kalau lo nggak cari rumah dulu sebelum nyampe sana, karena it will take so long untuk bisa dapat rumah di sana karena orang berebut buat cari rumah di sana, khususnya buat pendatang ya. That's why buat orang-orang mungkin berencana untuk bersekolah di sana atau bekerja di sana, pastikan sebelum datang itu sudah dapat nih tempat tinggal di sana, dan harga rumah di sana cukup tinggi juga katanya. Iya, karena memang juga permintaan rumah sewa maupun beli itu melebihi ketersediaan. Karena kayaknya juga cukup, nggak tahu ya, dari foto-foto atau mungkin dari source yang aku selalu lihat tuh memang jarang ada tempat tinggal atau hunian vertikal yang tinggi banget kayak apartemen. Karena mereka reklamasi kali ya, takut tenggelam. Iya betul. Jadi kan mau nggak mau ya rumahnya tuh nggak bisa dibikin kayak rumah susun lah atau kalau mau dibikin lah. Ke bawah tanah juga masuknya ke kerajaan Atlantis nanti. Mohon maaf. Lagi kayak mau tinggal kayak under the sea. Ketemunya sama dugong ya, terus disuruh kasih susu dugong. Diekstraksi ya. Tapi ya juga sih kalau defisit rumah, harga rumahnya pasti jadi jauh lebih tinggi gitu ya, apalagi supply demand aja ya. Gitu ya, dan tentunya juga ini meningkat justru sejak pandemi gitu. Dan bahkan sebetulnya aku nggak tahu ya apakah ini berlaku di negara lain juga di Eropa, tapi yang sudah terjadi adalah ketika banyak juga yang bertempat tinggal di Perancis tapi kerjanya di Swiss gitu. Jadi setiap hari melalui border, karena memang tempat tinggal di Perancis itu lebih rendah dan gaji yang ditawarkan sama pemerintah Swiss itu lebih tinggi gitu. Jadi mungkin bisa juga terjadi pertukaran gitu ya. Kalau di kita
mungkin di Jakarta Raya gitu Ya, ya, atau di suburban, Jabodetabek ya. era gitu ya, tempat tinggalnya di mana, cari mata pencariannya di mana gitu. Baru Benar. tahu aku ternyata ada Jadi begitu. kalau memang mau ke Belanda sebelum nyampe ke sana, Enggak. just make sure. Menir. Cappuccino buatanmu beda Italia, itu Italia, berbeda. Tapi kita mau ngasih ucapan selamat dulu karena kemarin kita nggak sempat ngasih ucapan selamatnya buat para bobotoh yang akhirnya back to back berhasil kembali merebut tahta Persib Liga 1 2024-2025 Persib Nuaing. Bahaya nih kita ngomongin. Iya, aku mah orang Bandung. Aku mah ini Timnas. support semua yang keren-keren. Banyak juga pride lah Selamat ya buat Selamat. semua pendukung dan segenap tim dari Bobotoh. Persib Ya. Bandung yang akhirnya kemarin sudah memastikan kembali meraih gelar Liga 1 Indonesia setelah berhasil memastikan ini ketika mereka mendapati laga Persebaya Surabaya yang tidak mampu meraih kemenangan ketika dijamu Persik Kediri pada hari Senin kemarin. Laga berakhir dengan skor 3-3 dan akhirnya membuat Persib akhirnya memiliki 64 poin. Kalau Persib salah lo nanti bajunya Jadinya pink. pink jadinya ya, benar. 64 poin jadinya poinnya Persib totalnya dan masih ada 3 laga tapi nggak bisa dikejar lagi sama Persebaya dan teman-teman lainnya. Akhirnya memastikan diri Persib Bandung juara Liga 1. Selamat sekali lagi. Yeay, nggak cuma menjadi juara aja tapi juga Persib juga tercatat ya sebagai tim paling minim kebobolan di Liga 1. Keren. Jadi dari 31 laga Persib baru 28 kali kebobolan dan untuk urusan produktivitas Persib ini ada di posisi kedua dengan koleksi 54 gol dan posisi teratas ini paling produktif itu ada di Dewa United yang mengoleksi 57 gol dari 31 laga. Dan tentunya juga banyak nih mungkin Detikers yang tinggal di Bandung dan sekitarnya juga ya sempat melihat, kalau aku mungkin melihat banyak di postingan sosial media juga bahwa memang Bobotoh melakukan konvoy ya di Bandung Raya lah ya. Dan sama tentunya konvoy juga medsos juga ya. Kemarin kayaknya semua orang Bandung lagi posting love selamat. bombing kepada Persib mengucapkan selamat gitu ya sebagai champions, sebagai champione di liga ini juga. Dan termasuk juga hadirnya Gubernur Deddy Mulyadi juga yang ikut konvoy. Betul. Dengan Jadi Deddy Mercury kemarin. iya benar, gue baru mau bilang dengan kostum Freddie Mercury karena putih-putih Di atas terus gitu mobil ya. merah. Betul. Benar, Deddy Mercury kata orang-orang. Betul. Sebuah ya namanya juga konvoy ya pasti kan gerah ya. Betul Masa sekali. kita pakai jas gitu kan ketemu Bobotoh. Itu euforia namanya ya. Dan euforia Betul. ini bisa juga ikut di lanjutkan nanti ketika akan ada rencana konvoy nih. Detikers kayaknya Eiza juga akan memimpin konvoy itu nanti 25 Mei nanti. Ya, ketika laga Persib versus Persis Solo berakhir. Jadi tanggal 25 Mei itu laga terakhir itu di kandang untuk musim ini. Teman-teman semuanya Bobotoh bisa merayakannya lewat konvoy nanti di tanggal 25 Mei itu. Dengan tertib ya. Betul, karena memang juga sudah disampaikan langsung sama Pak Gubernur juga gitu. Boleh konvoy asal tertib. Kemudian ditambahkan lagi sama teman-teman lainnya gitu ya. Boleh konvoy asal jaga sampahnya lagi. Betul, gitu. Dipungut sampahnya kalau ada. Dipungut sampahnya atau tidak membuang sampah sembarangan. Dan kemudian juga sebetulnya kalau dari aku sih tetap menjaga keselamatan. Jadi kalau misalnya yang naik motor, nah motor tuh kan untuk 2 orang, cukuplah 1 motor 2 orang. Kalau mau ramean pakai mobil gitu boleh. Mau heboh lagi pakai helikopter boleh. Kalau punya. Iya. Helikopter view ya. Betul. Mungkin ya kalau gratis helikopter view. Alias lihat aja gitu. Lihat aja dari atas gitu. Gitu, yang jelas jaga keselamatan masing-masing, terutama juga mungkin Bobotoh juga kan pengen menurunkan nih ya semangat sepak bolanya sama anaknya, sama ponakannya, sama adiknya. Nah, boleh dijaga juga yang masih di bawah umur gitu ya. Sebagai orang Bandung, Eiza, Ya, aku mau nanya, gedung sate ke GBLA tuh jauhnya seberapa banyak? Jauh banget. Nah, cocok nih, biasanya yang menggunakan Pengandaian tuh sejauhnya Semana tuh kan cewek-cewek. Dari sini tuh jauh gak sih?
Berapa lama jauh. kalau jalan kaki? Jalan kaki jauh banget. Soalnya kan itu pasti kayak rame banget sehingga kecepatannya adalah kayak kecepatan orang jalan kaki. Maybe an hour ya gak sih? Oh sejam. Sejam. Iya, ya cukup lah konvoy GBLA. sejam. Iya, GBLA. Dari Gedung Sate ke Ada di GBLA. Gedung Sate, GBLA. Oke. Iya, sejam lah. Kalau naik motor normal, tidak macet, tidak jam rush hour karena GBLA tuh sebenarnya ya masih lumayan dekat dengan area-area perkantoran, ada daerah-daerah situnya, ada daerah pasarnya juga, ada daerah pemukimannya juga. Jadi kalau jam-jam tertentu emang wow, ramai gitu. Kalau kayak gitu biasanya diliburin gak sih? Enggak ya? Atau setengah hari kerja? Nah kalau kantor biasanya tergantung kantornya. Kayaknya kan lo bikin kantor suka-suka. Iya lagi benar. Gitu, Kan, tapi karena ini mungkin- juga konvoynya mungkin menjelang ke malam juga ya setelah Betul, pertandingannya kelar ya. betul. Mungkin juga untuk beberapa case kantor swasta mungkin ya. Gue lihat banyak banget permintaan dari MCR nih, dari yang bridging, Iya. terus bahas itu, bahas ini, Iya. bahas Met Gala tiba-tiba disuruh break tadi padahal. Ya udah kita break. Nah loh, kita break abis ini kita baru ke editorial review, nggak mau Indi, editorial review. Hari ini juga tadi kita Baru saja harus menghadiri. Nah, kita ini harus membahas karena memang ada reporter kita yang nonton ke sana, datang ke sana, hadir. Karena kan untuk datang ke Met Gala itu gak gratis Kak ternyata. Benar, harus nyumbang. Harus nyumbang ke museum. Betul. Ya kan? Ada Zara di sana ya. Coba kita sebagai fast fashion. Betul. Jadi tahun ini ada lagi Met Gala 2025. Ini aku baru mau cek juga biar nggak salah judulnya ya. Karena tahun ini Ada tema-temanya ya. Yang gue pasti Poverty to Fashion kalau nggak salah. gitu. Iya, jadi tema Met Gala tahun 2025 ini itu adalah super fine tailoring black style yang merayakan estetika dan warisan budaya Black Dandyism. Dan ini tuh biasanya juga dikaitkan dengan budaya kulit hitam yang pada saat itu kaum buruh, kaum pekerja gitu ya, dan menjadikannya sebagai fashion. Makanya banyak juga sebenarnya yang bilang kayak from poverty to fashion gitu. Nah ini salah satu juga yang mencuri perhatian. Riri, Bad Girl Riri. Bad Girl Riri dengan perutnya yang terlihat kembali membesar dan orang-orang komennya adalah kita nggak bakal dapetin album lagi nih guys. Kita nambah lagi She waktunya. loves being a mom ternyata ya. Neng Lisa pakai kebaya Neng Lisa. Coba lihat dulu. Ini Rose ya? Jenny. Jenny. Itu siapa? Ini siapa? Itu aduh. Kok lupa sih? Siapa yang paling keren? Belum lihat semua guys. When it comes to fashion, I have no idea. So just let Eiza explain it. Tadi ada Cardi B yang datang. Terus Dua Lipa datang. Terus Shah Rukh Khan datang. Oh iya ada Shah Rukh Khan benar. datang. Ada Shah Rukh Khan. Terus juga siapa lagi ya? Yang hari ini sudah datang juga. Ada Mas Alvito juga. Iya. Dengan kostum bulu-bulu. Sama Pak ini ya. Apa? Menteri. Pak Wihaji. Gitu. Aduh. Ya. Ya Itu tadi dia udah disaksikan. Itu tadi adalah penampakan ratu-ratu di Met Gala. Nanti kita akan melihat penampakan kawah ratu di Bogor. Dan kalau aku juga akan berkontribusi dengan membawa abon ratu ya. Abon ratu benar. Tapi nanti ya Detikers ya, habis kita break kita akan kulik hal-hal lain yang lebih seru lagi. Tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Cuma hore-hore. Emang harus banyak gerakan Iya tambahan di betul. sini. Udah berapa steps hari ini? Tadi nggak latihan. Oh. Tadi nggak ngapa-ngapain karena dalam 4 hari, 5 hari berturut-turut ini terlalu dar-dar-dor. Benar. Iya, betul. Aktivitasnya ya. Betul. Termasuk juga sempat bertamasya di akhir pekan kemarin.
Nanti mau cerita ya? Nanti aja tapi kita ceritanya nanti soal aja itu ya. ceritanya. Kita cerita Iya. soal demit-demit yang ada di Gunung Salak nanti. Coy, aku tuh waktu kayak udah cerita kayak iya gue mau ke Gunung Salak Kak, bukannya itu adalah tempat ya gunung yang menjadi lokasi jatuhnya pesawat kan, sempat kan Sukhoi, ada kayak banyak pesawat yang jatuh kok di situ, nggak cuma Sukhoi yang satu itu aja. Iya. Dan kakak menjatuhkan pesawat Pesawat. telepon. Lucu lagi, dipakai terus nih hostnya nih. Aku tuh Tapi lucu kita tau nggak mau bahas aslinya. salak dulu hari ini karena salak agak sulit dikupasnya karena nih Ramadannya aja susah ngupasnya. Kita Bener ke lagi. Bali dulu Detikers karena ini ada gerakan baru nih di Bali yang katanya bikin resah Betul. sampai jadi polemik sekarang karena ada yang namanya Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu. Apa Betul. ini? Ini sebetulnya organisasi masyarakat lah ya, yang dipimpin oleh Hercules Rosario de Marshall gitu, yang juga ini mengundang polemiknya itu adalah mendapat penolakan dari sejumlah warga juga gitu, karena sebetulnya juga GRIB ini ya cukup menuai konflik antar masyarakat jadinya juga di Bali gitu. Oke, kita Dan- coba elaborasi lebih jauh seperti apa sebenarnya polemik dengan kehadirannya GRIB ini. Kita akan ngobrol bareng sama rekan-rekan dari Detik Bali. Ada asisten redaktur Detik Bali, Bli Surya atau Widiarta Suryawan yang akan ngobrol bareng sama kita di sini di Indonesia Detik ini. Surya, selamat sore. Selamat sore, Edo dan Asia. Selamat sore Bli Surya. Selamat sore. Gimana cuaca Bali sore hari ini? Sore hari ini masih cerah. Tadi Cerah? pagi sempat hujan sebentar. Oh. Cuman siang udah semakin cerah lagi. Oh gitu. Udah masuk musim kemarau nggak di Bali, Bli? Ya, perkiraan puncaknya bulan Juli ya. Tapi sekarang sudah mulai peralihan musim kemarau. Sudah ya. Kebetulan di Bali sekarang lagi rame pernikahannya Luna Maya sebenarnya. Oh iya benar. Kalau yang kami lihat dari video-video yang beredar itu seperti lagi siraman lah ya, lagi sungkeman gitu, siraman juga. Itu di Bali ya ternyata ya Iya, lokasinya? acaranya Luna Maya dan Maxim itu kemungkinan besok ya akad nikahnya. Tadi pagi mereka sudah melangsungkan prosesi siraman dan sungkeman ke orang tua masing-masing seperti itu. Berarti juga di Bali juga lagi heboh gitu. Ya Siraman. cukup mendapat perhatian sih ya atensi kalau ya. dari segi pembaca di Detik Bali. Cuman kan karena mereka acaranya kan di daerah Ubud, mungkin lebih banyak yang terfokus di sana. Tapi pada akhirnya sepertinya masyarakat Bali terpecahkan perhatiannya. Di satu sisi ada yang memperhatikan atau menoleh ke pernikahan Luna Maya dan pasangannya, tapi juga ada yang jadi sorotan lainnya nih, yaitu Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu. Tahu GRIB. GRIB Gitu, ya. ya. Nah ini apa, Bli Surya boleh kasih tahu kita GRIB ini apa, kemudian kenapa pada akhirnya ini malah jadi polemik di masyarakat. Kan kalau ormas biasanya ya biasa aja gitu, ada ormas di berbagai macam daerah. Kalau ini kenapa? Ya benar sekali Edo dan Asia. Jadi kemunculan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIB Jaya di Bali itu pada awal Mei ini menuai polemik ya dari masyarakat Bali. Dan awal mula kemunculan di media GRIB Jaya di Bali ini saat momen pergantian Ketua DPD GRIB Bali yang disaksikan langsung oleh Ketua Umum GRIB Hercules Rosario. Dan momen saat pergantian Ketua DPD itu cukup viral ya di media sosial dan mendapat respon yang kalau kita amati lebih banyak netizen yang menyatakan menolak gitu kehadiran GRIB di Pulau Dewata. Nah, salah satu alasannya karena sejumlah masyarakat dan beberapa tokoh menyatakan bahwa Bali sudah aman dengan keberadaan pecalang gitu. Pecalang itu adalah organisasi keamanan adat di Bali yang
berada di bawah naungan desa adat. Jadi ada sekitar 1.000 sekian desa adat di Bali itu masing-masing desa adat memiliki anggota pecalang. Jadi masyarakat Bali pada umumnya beranggapan bahwa keberadaan pecalang atau petugas keamanan dari desa adat ini sudah cukup sudah cukup untuk menjaga Bali dan tidak memerlukan kehadiran ormas yang seperti GRIB seperti itu. Baik, dan awal mula adanya polemik atau mungkin penolakan gitu ya dari masyarakat ini, terutama juga dengan aktivitas yang dilakukan sama GRIB itu dari mana, Bli Surya, awal mulanya? Sebenarnya sebelum momen pergantian ketua DPD GRIB Bali itu, aktivitas GRIB di Bali sesungguhnya belum terlalu terdengar ya, maksudnya aktivitasnya seperti apa, kemudian apa saja kegiatan selama berada di Pulau Dewata itu masih belum terlacak. Nah, ini baru ramai kembali ini setelah pergantian ketua DPD itu dan disaksikan langsung oleh sang ketua umum yaitu Hercules Rosario seperti itu. Jadi sejauh ini masih belum ada masih belum diketahui ya aktivitas apa saja yang sudah dilakukan oleh GRIB Bali dan juga ketua DPD GRIB Bali yaitu Yosef Naha ya, itu masih enggan berkomentar terlalu jauh tentang polemik keberadaan GRIB di Bali seperti itu. Kemudian siapa saja yang menjadi anggota dari GRIB Bali ini? Apakah masyarakat asli Bali gitu, atau mungkin juga bersatu dengan pendatang, atau siapa sebetulnya? Karena sifatnya ormas kan mungkin mereka menjaring anggota itu memiliki kriteria-kriteria sendiri ya. Tetapi berdasarkan foto yang beredar ketika pergantian pengurus itu, mereka menyatakan GRIB Bali ini berkomitmen untuk turut menjaga keamanan Bali, dan itu juga menurut unggahan tersebut menyatakan bahwa itu juga menjadi instruksi dari ketum GRIB Jaya yaitu Hercules Rosario seperti itu. Bli, tendensi penolakan dari masyarakat terhadap kehadiran GRIB Bali ini, apakah hanya karena dirasa tidak perlu lagi ada organisasi untuk mengamankan gitu ya, cukup pencalang, atau ada tendensi lain yang terdengar begitu di masyarakat begitu, atau dari teman-teman Detik Bali mungkin ada info soal tendensi lain dengan keberadaan ini membuat masyarakat akhirnya berargumentasi begitu, Bli? Ya, kalau dilihat dari segi kontroversinya ya kan mungkin masyarakat melihat rekam jejak dari keberadaan GRIB ini. Kalau kita amati secara di luar Bali seperti itu, ada beberapa kontroversi yang melibatkan ormas GRIB ini. Seperti misalnya bentrokan dengan pemuda Pancasila di Blora pada Januari lalu, kemudian ada juga ada juga kabar GRIB Jawa Barat itu mengancam Gubernur Deddy Mulyadi ya untuk mengerahkan puluhan ribu anggota ke Gedung Sate. Kemudian yang terakhir itu ada pembakaran mobil polisi di Depok. Mungkin serentetan peristiwa yang melibatkan anggota GRIB ini yang juga mendorong masyarakat di Bali itu lebih banyak meragukan keberadaan mereka, meskipun mereka menyatakan bahwa keberadaan mereka adalah dalam rangka untuk menjaga keamanan Bali seperti itu. Tapi di Balinya sendiri belum pernah ada kontroversi yang melibatkan GRIB sendiri? Sejauh ini belum ada, cuman beberapa foto yang beredar sempat yang beredar di media sosial itu mungkin ada salah satu banner di sebuah lahan sengketa gitu, mungkin lahan ini diawasi oleh GRIB Bali, kurang lebih seperti itulah. Cuman
kami belum bisa mengkonfirmasi aktivitas lebih jauh dari GRIB di Bali karena ya seperti yang saya katakan tadi, Ketua DPD GRIB Bali Yosep Nahak masih belum bersedia memberi keterangan sampai akhirnya melihat situasi di Bali kondusif, baru beliau akan menjanjikan untuk memberi penjelasan terkait dengan polemik keberadaan mereka di Bali seperti itu. Baik, kemudian seperti apa tanggapan dari pemerintah daerah mengenai kontroversi ini? Dari Gubernur Bali, Wayan Koster sendiri menyatakan akan membahas lebih jauh terkait keberadaan GRIB di Bali seusai pulang dari Eropa. Nah, kebetulan Wayan Koster, Gubernur Bali, pada Sabtu pekan lalu itu menghadiri peresmian Pura Santa Cita Buana di Belanda, dan kemungkinan baru pekan ini Wayan Koster sudah berada di Bali. Nah, sementara itu Wakil Gubernur Bali Nyoman Giripraste kemarin menyatakan bahwa dirinya menolak kehadiran Ormas GRIB di Bali dengan alasan yang sama. Giripraste menilai keberadaan pecalang di Bali sudah cukup untuk mengamankan situasi dan keamanan di Bali seperti itu. Baik. Dan yang membuat juga tambah menarik dengan polemik ini adalah ketika viral di media sosial begitu Bli ya, ketika ada pelantikan Ketua DPD GRIB Bali ini, ada bendera Gerindra yang tampak berjejer di antara panji-panji yang berjejer di sana begitu, yang tampak di sana. Ini seperti apa penjelasannya, Bli? Kami sendiri di Detik Bali sudah menerima keterangan dari Dewan Perwakilan Daerah Partai Gerindra Bali melalui Sekretaris DPD Gerindra Bali, Kadek Budi Prasetya atau Rembo. Itu dia menyatakan bahwa Gerindra Bali tidak tahu menahu terkait dengan keberadaan GRIB di Bali, dan mereka juga menyatakan bahwa Gerindra Bali tidak berafiliasi dengan Ormas GRIB tersebut, seperti itu. Baik, sebetulnya seberapa besar sih GRIB di Bali dalam artian berapa banyak anggotanya gitu, dan kemudian sejak kapan sebetulnya sudah mulai terdengar nama GRIB di Bali gitu? Ya, seperti yang saya katakan tadi, GRIB itu baru mungkin gaungnya itu baru setelah kemunculan pergantian Ketua DPD Bali itu ya. Cuman karena ada pergantian kan otomatis sebelumnya juga sudah ada, seperti itu sudah. Cuman aktivitas mereka di Bali seperti apa memang belum terlalu terdengar gaungnya. Tetapi kami tadi siang sempat mengonfirmasi dari Kesbangpol Bali yang terkait dengan perizinan, kemudian apakah GRIB ini sudah terdaftar keberadaannya, itu dinyatakan bahwa sejauh ini belum ada izin atau belum ada usulan terkait keberadaan GRIB di Bali. Nah, Kesbangpol Bali sendiri menjelaskan bahwa organisasi masyarakat yang ingin mengajukan pendirian ormas itu minimal harus memiliki administrasi hukum umum atau AHU yang dikeluarkan oleh Kemenkum dan surat keterangan terdaftar atau SKT dari Kemendagri yang masa berlakunya 5 tahun. Tetapi sejauh ini Kesbangpol Bali belum menerima pengajuan atau belum mencatat GRIB Bali itu sebagai organisasi yang sudah terdaftar itu. Jadi sejauh ini GRIB Jaya di Bali ini belum punya landasan hukum begitu ya, kira-kira ya? Kesbangpolnya belum. Baik. Dan menurut data Kesbangpol sejauh ini ada sekitar 298 organisasi yang terdaftar. Mungkin kan organisasi yang terdaftar itu sifatnya beragam, yang tidak hanya yang ormas seperti GRIB Bali ini. Cuman berdasarkan data sejauh ini ada sekitar 298 organisasi masyarakat yang terdata di Kesbangpol Bali. Kecuali GRIB. Iya, GRIB sejauh ini belum terdaftar. Baik. Ya, secara resmi juga gitu ya. Baik, Bli,
Terima kasih banyak informasinya. Walaupun sebetulnya ini aku jadi nyangkut ke berita lainnya yang juga menjadi, ini lebih ke berita baik sih sebetulnya. Kenapa juga tuh? karena tadi sempat menyinggung juga Pak Gubernur ya, Pak Koster ini baru akan membahas soal GRIP ini setelah pulang dari Eropa atau dari Belanda. Yang memang ke sana itu adalah meresmikan ya pendirian Pura Bali pertama di Belanda ya Bli ya. Jadi sebetulnya juga ini adalah atas inisiatif komunitas Bali yang di bawah koordinasi Yayasan Bali Abdi Semasta atau BAS, dan si pendirian Pura Bali pertama ini itu juga dilakukan secara swadaya. Keren. Jadi masyarakat beberapa pekerja yang membangun pura itu juga langsung didatangkan dari Bali. Wow. Diekspor ya. Juga kan, Benar-benar karena nggak bisa sembarangan orang juga ya yang betul, mendirikan pura tersebut ya. Harus yang berpengalaman. Baru diresmikan kemarin tanggal 3 Mei juga gitu. Hari Raya Kuningan di Bali tanggal 3 Mei itu. Betul, bertepatan dengan Hari Perayaan Kuningan juga. Baik, kalau gitu sekali lagi selamat, ternyata yang keren tidak hanya warga Bali yang ada di Bali saja, tapi di sana juga bersatu padu bergotong Tapi sebelumnya di Polandia juga sudah ada pura sih sebenarnya. Oh gitu. Tapi ini the first time yang di Belanda ya. Yang di Belanda first time. Belanda ya. Oh. Soalnya nyiapin buat kedatangan Eiza nanti. Aduh iya Ke benar, Belanda tadi ya. pengen ke Belanda ya, gitu juga ya. Beli, terima kasih banyak hari ini, Oke. jadi seru ngobrolnya. Selamat sore. Kita Dadah, nantikan dadah. juga berita lainnya juga dari Detik Bali. Terima kasih Bli. Selamat sore. Selamat sore. Bicara soal ormas, memang kerap kali itu it's like dua keping mata uang. Sebenarnya keberadaan ormas juga ini sih juga ada manfaatnya juga di masyarakat gitu, bisa Betul. kontrol sosial juga, bisa ikut membantu jalannya pemerintahan juga, menjaga apa yang terjadi di masyarakat. Ya. Tapi juga kerap kali ada hal-hal penyimpangan gitu yang dilakukan sama ormas-ormas yang beredar ini. Makanya penting untuk diketahui sebenarnya pertama sekali tentu landasan hukumnya ada enggak ketika Betul. ormas itu didirikan, kemudian tujuannya buat apa Iya. begitu. Jadi harus jelas sehingga memang dijalankan untuk sebagaimana fungsinya nanti di masyarakat gitu ya. Betul, karena memang juga salah satu yang jadi perhatian di obrolan kita tadi juga karena memang juga Bali seperti yang kita ketahui juga sudah di ada yang sudah memiliki mengemban tugas gitu ya, untuk salah satunya adalah untuk keamanan itu adalah dengan Pecalang. adanya pecalang juga di sana yang sudah terorganize selama ratusan tahun, ribuan tahun bahkan juga ya, karena juga memang langsung di bawah desa adat gitu, diatur oleh desa adat. Jadi dirasa tidak perlu ada organisasi masyarakat lainnya yang juga men-take over atau mungkin bertugas untuk menjaga Menggantikan keamanan itu lagi ya. gitu. Sebagai orang yang pernah ketangkap pecalang, dia sangat paham ya bagaimana Karena pecalang apa ini tuh, bisa Kak, kalau boleh mengamankan. Kalau boleh tahu karena Kabur mau mengganggu. ke minimarket waktu orang nyepi kan. Ih, bahaya banget. Ini mengganggu kehidupan para monkey forest. Berebut pisang waktu itu ya. Berebut pisang sama Berebut monkey pisang. forest. Bahaya soalnya kalau berebut pisang di monkey forest kan Iya. ini bisa jatuh ke jurang atau Lebih ke arah ngapain ya? kasihan monkey-nya ya. Terima kasih guys, kita pamit dulu. Belum ya? Belum dong. Buru-buru Kita pulang. Mau kemana sih Kak? Makanya jangan pagi-pagi bangunnya. Iya lagi. Gak bisa. Ada ini gak? Ada tips gak buat orang yang selalu jadinya bangun pagi. Mau dia tidur selarut apapun, tetap bangun pagi. Gimana caranya biar bisa lama? Bagus itu, bagus. Tapi kan jadi Kak. begini. Pengen buru-buru pulang biar cepet tidur. Pagi-pagi itu kan early bird gets the worm. Betul. Jadi kalau orang yang bangun pagi itu harinya jadi lebih panjang, bisa mempersiapkan hari lebih panjang, bisa duluan colong rezeki orang ya kan. Dan bisa Nggak perlu lagi harus ngantuk, bisa diburu ya. Iya. Ya udah kalau begitu itu habit yang bagus. Dipertahankan aja. Bagus, Bangun bagus, pagi. bagus. Oke. apa kalian tim tidur? Iya, aku sih bangun pagi Lo secukupnya gak aja. sakit kepala kalau misalnya bangun siang gitu? Kak,
bangun siang, bangun pagi, bangun malam sakit kepalaku. Jadi gak peduli waktunya gimana. Maka bayangkan aku bangun pagi, bangun siang, bangun malam, nah sakit kepalaku. Bayang ibuku kan, lebih sakit lagi kepalanya dia. Ya udah kita break dulu lah. Kita mau tidur siang sebentar, power nap. Habis ini kita punya oleh-oleh dari Kawaran tuh. Iya. Kita mau bahas trending Abon kan. Ratu. Hari ini gak ada market review soalnya. Kalian tahu Abon Ratu gak sih? Gak tahu. Ih. Abon sapi tahu. Dulu nggak kos gak sih? Ngekos kan, anak kosan dulu. Hah, blog Gloria Abon Gloria- apa mahal banget Gloria namanya. dan nyanyi sama Danar Gloria Widianto. Jessica, iya. Abon Ratu guys, ini tuh Dia hits. bukan. Ini merek Abon hits. Dia legendary. Nih Abon Ratu, mereknya Ratu. Ini ada pernah, tapi dari gua nggak tahu supermarket ininya Ratu. sampai nitip di tukang sayur. Nah, Oke. ini dia ada Abon Ratu legendary. Kayak pernah Enak beli ini. sih. Cuma karena dia ratunya cuma di atas gitu kan. Harusnya barengan Abon Ratu. Abon Ya. Ratu sapi gitu. Abon cap ratu, abon sapi ratu, abon sapi cap. Sudahlah. Habis ini kita punya banyak hal yang lebih bermanfaat. Detikers, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore, ore-ore. hore. Detik Sore kembali lagi bersama dengan Eiza Mangfira dan juga Justin Timberlake di sini. kenapa sih Kak lagi kayak ini ya mau menghipnotis detektif Kogoro Enggak. Mori? Oh iya bener. Kok jadi Power Rangers? Power Rangers nggak? Oh. Zordon, saatnya bergerak. Berubah. Berubah. Maaf mulu berubah enggak? Power Ranger kali. Wah, that's Tapi deep. ini ada sesuatu yang berubah sekarang. Siapa Ada yang berubah? sekarang. Kayak life is not the same anymore because now we don't have Skype. Oh iya benar. Dulu sempat ada perdebatan tahu, is it Skype or Skype? Skype kayak nama selai gak sih? Skippy. Nutella. Lo orang yang lumayan sering Morin? kah Apa? pakai Skype? Kayaknya itu dulu tuh satu-satunya Buat video. buat video call deh kayaknya ya. Dan Ada Wifrog enggak ngalamin. atau Yahoo Mail. Ya, bukan Yahoo Mail, YM. Yahoo YM Messenger. Oh Yahoo Messenger emang bisa video call? bisa kan? Enggak ya? Oh nggak tahu Ya aku. udah lawan banget nih kita. Iya. Nggak tahu karena Skype itu adalah ketika misalnya kita punya teman, mungkin zaman SMP kali ya, yang dia tiba-tiba pindah terus sekolahnya di luar negeri karena ngikut orang Betul. tuanya. Biasanya gitu. tuh yang orang-orang yang berkomunikasi dengan orang lain yang berada di luar negeri gitu. Biasanya yang pakai Skype tuh. Betul. Ya kita harus say goodbye sama Skype yang ternyata sudah bersama dengan kita selama 22 tahun. 22 tahun ya. Betul, gitu. Dan 5 Mei kemarin akhirnya iya betul. Yes. Yes lagi gue. 5 Mei kemarin itu Ada- berhenti beroperasi ya, dan tentunya si Skype ini yang memang adalah anaknya dari Microsoft dari Microsoft itu akhirnya diminta untuk pindah ke Microsoft Teams. Kenapa ya agak loyo ya mic aku ya? Dilus-lus coba. Gak nyangka kita tuh program kayak gitu ya. Ini masih sore ya. Anyway, benar. Bapak produser dulu pacaran lewat Skype. Kayaknya nggak buat orang-orang yang pernah LDR back in the days, pacarannya lewat Skype deh. Aku gak pernah LDR. Nggak pernah LDR. Iya, gak pernah punya pacar. Bohong. Karena pada saat Skype era masih Masih teen. masih teenager, Masih masih the voice kids gitu, ya kan? Tapi menurut gue iya, karena Skype ini kalau sekarang kan kita kalau video call nggak harus nunggu dia ada di seberang lautan atau di seberang benua gitu. Benar. Mau dia ada di sebelah kita juga bisa video call gitu anyway. Nah kalau yang zaman Gue juga Skype sama roommate gue juga kayak gue mau GoFood mau titip gak? Padahal kita kalau teriak kedengeran. Iya. Nah kalau si Skype ini ada tendensi dia Baik, harus Detik Sore Core. di luar jangkauan dulu baru dipakai tuh kayak Ya. kalau masih dalam kota yang bareng kayak jarang orang pakai Skype gitu. Kalau udah beda provinsi, beda
pulau baru tuh dipakai. Nah berarti evolusinya Buat itu Indonesia adalah dari Skype dulu. Abis itu kita pindah kemana sih? Karena kan gak ujuk-ujuk. Facebook. Komplek nitip tukang sayur. Sleep call. Pacar 5 langkah. Gak, Discord aku gak enggak. ngalamin tapi. Karena biasanya yang main Discord tuh yang main game ya. Ya gak? Makanya Atau kita enggak ini juga? face-nya kan dari Skype abis itu ke Facebook dulu gak sih? Facebook video call. Ada gak Facebook video call? Gak ada ya? Enggak tahu. Atau langsung Zoom? Langsung Zoom? Friendster Gak ada juga dong, Friendster nggak ada lebih video jadul lagi call. daripada Skype. Nggak Gak ada ngalamin. video call juga. Ada satu lupa. Wifrog kalau gak salah satu. Terus habis itu Wifrog tuh zamannya dulu Path. Terus Twitter awal-awal. Betul. Kemudian, nah aku juga baru familiar dengan Zoom itu adalah ketika Pandemi. Pandemi. Oh, ketika Coba. pandemi. Jadi aku juga baru tuh kayak ada ya aplikasi selain kayak Google Meet itu Zoom gitu. Kalau Teams iya, kalau zaman kuliah pakai Teams untuk transferan e-book gitu. Iya. Gitu Kak. Ya kan Zoom tuh baru populer setelah pandemi kan? Setelah pandemi atau Ibadi lebih jadul lagi sih daripada Skype sih. Iya. Kalau sekarang ada sebenarnya kejadian yang menurut aku juga aneh banget kayak Kak kita set meeting call dulu ya gitu. Waktu itu dari Izin jam IO. in ya. Bukan ya? Izin jam in. Izin jam in ya Kak. Kita akan ada round up biar nanti clear soal si bottleneck. Betul kayak gitu ya. Dari ke orang kecelakaan. Terus gitu. dia kayak ya boleh Kak via apa? Ya udah ini aja. Habis itu dia invite orang yang di WhatsApp call. Terus gue kayak meeting yang aneh. Gue kayak oke. Kalau if it fits you ya udah. Ya udah, nggak apa-apa, teruskan lah ya. Gitu. Nah, kalau Skype kita say goodbye, kalau ini juga harusnya say goodbye, tapi ternyata tidak. Karena beliau tetap lanjut memimpin kantor komunikasi kepresidenan atau istana. Yaitu Pak Hasan Nazbi yang kemarin sempat mengajukan surat pengunduran diri dari PCO, ternyata masih tetap lanjut. Kita kena prank seperti janji-janjinya host Detik Sore. Deg-degan aku. Iya sih, kadang-kadang suka gitu, maaf ya guys. Iya, jadi guys ini juga jadi sebuah breaking news hari ini ketika akhirnya disampaikan sama Pak Hasan Nazbi kehadirannya di sidang kabinet paripurna itu yang sempat diberitakan bahwa kok beliau masih ada di kabinet padahal kan udah ngundurin diri. Nah, ternyata beliau bilang kalau tetap diminta untuk memimpin PCO sama Pak Prabowo. Ditanya soal disetujui tidaknya pengajuan undur diri, Hasan Nazbi ogah berkomentar yang pasti dia Resign tapi menyerahkan gak ini jadi. dijawab sama Mensesnek Prasetyo Hadi nantinya. Jadi tetap ngantor, resign tapi ditolak, berarti naik gaji dong Pak. Biasanya kan orang kalau gitu. resign Ada nih, negosiasi iya, uang gitu ya, renegotiate. jangan. You are so important to this company, company. gitu. Kita naikin lah. Oh, I need a Aku raise butuh healing. ya. Gak mau, boleh cutinya ditambahin. Aku gak mau WFC. Enak banget ya. WFC. Apa benar demikian Pak Hasan Nazbi? Nggak itu skenario yang ada Skenario, di kepala iya, kita iya. aja. Karena memang surat pengunduran diri itu betul dikonfirmasi sudah disampaikan pada tanggal 21 April lalu. Gitu. Jadi tetap dipercaya ya? Dikaji sama Pak Presiden, tapi tidak jadi kayaknya ya. Ada obrolan lain. Padahal kita udah sampai nge-editorial reviewin ya. Masa sih? Kita sudah tersambung sama Pak Hasan Nazbi, kita akan ngobrol soal Kawah Ratu. Halo udah. Jadi Pak Hasan Nazbi kan ini ya, orang Minang ya, benar. Keturunannya Tan Malaka. Kenapa sih? Kan kalau gue yang benerin terus ternyata dia bisa, kesannya tuh gue keren gitu. Oke. Nah, speaking of Kawah Ratu, kemarin kan weekend yang panjang itu gue habiskan Betul. salah satunya adalah dengan merayakan May Day di Kawah Ratu. Cie, kenapa cie Healing ya? ya. Iya dan surprisingly and thank God
kemarin itu kita dijaga sama tiang-tiang awan sepanjang kita naik dan turun. Jadi nggak ada sinar mata yang terlalu pekat, nggak ada nggak ada hujan badai juga. Oke, mundur dulu. Kawah Ratu itu di mana? Kawah Ratu Exact terletak positionnya? di kaki gunung, bukan kaki gunung juga sih. Ya bisa dibilang kaki gunung di lembah Gunung Salak, Gunung Halimun Salak. Oke. Dia masuk dalam wilayah Di Kabupaten Taman Bogor, Nasional Gunung Halimun Salak Oke. di Bogor. Ya, Jadi oke, kalau oke. misalnya mau ke sana itu ada dua jalur. Ada via Cidahu kalau nggak salah satunya. Nah, gue kemarin tuh via Pasir Rengit. Nah, ke Pasir Rengit ini biasanya ditempuh sama orang-orang yang berangkatnya dari Jakarta. Kalau dari Sukabumi biasanya dari Cidahu tuh. Oke. Nah, si Pasir Rengit ini ditempuh dari stasiun Bogor itu sekitar 1,5 jam lebih lah. Oh, jadi kamu Nyaris 2 jam. commute Kak ke sana tuh? Iya, gue bangun Keren. jam 4 pagi Oke. untuk menuju ke stasiun Manggarai bersama Oke. teman-teman. Oke. Dari stasiun Manggarai kereta pertama di jam 5.10 pagi. Oke. Jam 5.10 pagi kita nyampe Bogor itu jam 6.15 kalau nggak salah. Uh-huh. Kemudian kita charter angkot Bogor biar culture. Keren. Kita menuju ke Pasir Rengit selama sekitar kurang dari 2 jam. Nyampe di sana jam 8. Habis itu kita pemanasan segala macam. Dah kita naik sekitar 3 jam kurang gitu kita nyampe ke puncak si Kawah Ratu ini gitu. Nah, si Kawah Ratu ini ternyata hanya seperempat dari jalur menuju ke puncak Gunung Salak. I see. And Gunung Salak happen to be one of the most difficult jalur Routes, untuk daki gitu dari segala macam gunung yang ada di Keren Indonesia atau di Jawa Barat. Dan memang jalurnya lumayan karena tidak ada yang datar. Elevasi semua Dan berbatu 90% dari jalur itu berbatu semua, ada sungai, ada akar pohon, ada Tapi lumpur. dia tidak rimbun ya Kak? Maksudnya bukan kayak hutan yang Kita ngelewatin hutan. Jadi di awal itu vegetasinya masih tertutup tuh. Sampai akhirnya kayak setengah perjalanan lebih itu vegetasinya mulai kebuka. Tuh hutannya mulai kebuka sampai akhirnya kita masuk ke sebelum ke Kawah Ratu itu ada namanya hutan mati. Kawah mati. Jadi dia nggak ada vegetasi segala macam dan cuma kayak bekas kawah yang udah nggak ada lagi belerangnya gitu. Sampai akhirnya kita turun lagi ke depan, nah itu baru Kawah Ratu. Nah di Kawah Ratu ini sebenarnya yang jadi destinasi spesialnya adalah si Sungai Belerang itu. Betul, karena aku lihat di foto-foto justru banyak pengunjung yang bisa nyemplung ke sungai yang masih ada lumpur ininya ya, belerangnya gitu. Di situ bisa maskeran, bisa luluran. Karena katakan belerang itu juga ampuh untuk menghilangkan penyakit kulit segala macam kan, dan juga salah satu bahan untuk kosmetik gitu si belerang ini. Jadi ada orang yang luluran juga biasanya di situ. Nah ini foto dari jauh si sungai belerangnya itu. Tapi ini yang versi kecilnya aja karena ada memang sungai yang agak terbuka lebar gitu, kita bisa berendam juga di situ. Cuma ternyata gara-gara beberapa hari yang lalu sebelum kita nyampe sana itu ada gempa dan akhirnya dikasih pembatas tuh untuk nggak boleh turun ke bawah ke sungai. Mungkin ada semacam ini kali ya waktu aman atau grace period untuk tunggu dulu sampai nanti benar-benar aman baru boleh lagi turun ke bawah gitu. Jadi nggak ada yang boleh ke bawah. Dan sebetulnya statusnya itu masih aktif ya? Aktif terakhir kali meletus 82 tahun lalu kok, if I'm not mistaken. Wow. Dan tercium bau belerang yang cukup kuat kah atau seperti apa di sana? Panas? Compare to Kawah Ijen, jauh. Karena Kawah Ijen nyengat sekali. Tapi kalau ini lumayan berasa tapi tidak mengganggu. Apa karena nggak ngeganggu karena arah angin juga tidak menuju ke kita ya. Tapi kalau pas kita mendekat tuh kayak nggak terlalu pekat sih sebenarnya. Cuma buat orang yang mungkin pertama kali ke kawah ngerasa ini cukup pekat sih ininya. Dan katanya di sana tuh nggak boleh kentut karena takut memicu karhutla. Gitu kan? Bisa nyaru ya sama kawahnya ya.
Dan ini nggak boleh lebih dari 1 jam di sana katanya. Oh, gitu. Berada di Kawah Ratunya itu karena pernah ada kejadian terakhir tuh 2007 kalau nggak salah. Ada yang meninggal gara-gara 3 orang anak pramuka. Mereka tuh berada di Kawah Ratu itu terlalu lama sehingga menghirup aroma asap belerang yang beracun itu terlalu lama dan gitu akhirnya meninggal dunia di situ. Oh wow, tapi sebetulnya ada himbauan nggak sih untuk menggunakan masker atau pakai apa gitu biar karena kan juga somehow mungkin ketahanan tubuh orang juga beda-beda gitu ya, atau mungkin untuk orang yang memang punya kondisi tertentu atau ada sensitivitas akan zat tertentu gitu, mungkin bisa jadi berbeda dengan orang lainnya juga gitu untuk tetap bisa stay di sana. Enggak sih sebenarnya bisa-bisa aja. Mungkin kalau dibilang siapa yang nggak boleh naik ke sini gitu ya. Ibu hamil tentunya nggak bisa karena memang elevasinya tuh bisa kayak si naik gunung tuh Indi. Stunting nggak boleh kesana karena nggak cukup sampai kakinya. Capek. Karena jatuhnya dia kayak namanya naik tali penjahat, gitu. gak boleh penjahat karena gak ada temennya. Satu lagi dong foto. Gue kan mau pamer. Iya, cie. Ini aku juga lagi melihat juga karena sebenarnya juga tujuan yang ada guanya. Tujuan banyak nih, maksudnya destinasi-destinasi yang kayak gini nih yang dibutuhkan oleh wargi-wargi ibu kota yang let's say bisa di reach dalam waktu 2 jam doang. Hanya gitu. 2 jam dari Jakarta. Betul, 2 jam dari Jakarta. Harga tiket Kak dan jam berapa aja? Cukup murah bisa lah harusnya karena kita dengan 200.000 rupiah pakai private guide di sana. Private guide. Dapat makan juga di atas, dapat minum, dapat P3K. Apa operatornya namanya? Kawah Ratu apa gitu, tinggal di Adventure. aja. Nah gitu kira-kira landscape kalau berfoto yang paling bagus di situ. Yang ada asap-asapnya. Iya. Padahal ini green screen kan. Betul. Kemarin tuh surprisingly katanya itu nggak terlalu rame. Tapi menurut gue itu cukup rame sih. Atau mungkin karena gue cukup pagi ya datangnya sehingga banyak juga yang akhirnya tidak ketemu gitu. Masuk ke leisure. Budget apa? Ya, kalau misalnya merencanakan liburan yang spontan, itu kira-kira budgetnya tuh masuknya tuh ke kantong apa? Apakah kayak foya-foya? Oh emang ada subnya foya-foya. Oh. Produktivitas. Oh mau nge-bridging ke sana ternyata. I know, ini kita makan aja. Ini adalah salah satu bentuk tadi kita piknik atau mungkin berwisata atau cari tempat lain untuk menghabiskan waktu. Itu adalah salah satu bentuk kontribusi kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang digadang-gadang ini cukup lemah di tahun ini. Iya betul ya, makanya sebetulnya juga kalau terutama untuk yang suka naik gunung memang itu disarankan atau bukan disarankan, menurutku juga wajib untuk bisa ikut tour operator resmi yang ada di sana. Karena biar juga uangnya tuh nggak lari ke oknum yang tidak bertanggung jawab, yang tidak bisa menyelamatkan kita juga kalau ada apa-apa juga. Dan nggak ada pungli loh kemarin. Nah itu dia gitu, dan tentunya meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar karena biasanya yang jadi tour operator kan juga kan dari masyarakat sekitar juga. Oke. Gitu. Speaking of pertumbuhan ekonomi, kita juga kemarin baru saja dapat kabar rilisan dari Badan Pusat Statistik soal pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2025 dan it happens to be the lowest pertumbuhan ekonomi kuartal 1 sejak 2021 katanya. Seberapa genting kita harus menyikapi data yang kemarin disampaikan sama BPS ini, kita mau cenayang bersama dengan pengamat ekonomi atau ekonom favorit kita Bang Joshua Pardede yang sudah hadir lewat Zoom di Detik Sore ini. Selamat sore Bang Joshua. Halo Bang Joshua. Selamat sore Edo, selamat sore Iza. Selamat sore, apa kabar Bang? Kabar baik. Kabar baik ya, ini lagi nunggu flight katanya, jadi kita mesti buru-buru juga. Mau kemana lagi sih Bang, berkelanakah atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Bisa jadi kayaknya ya. Salah satu caranya ya. Bang Joshua, kemarin setelah angka tersebut dirilis gitu ya, kalau dari
proyeksi ekonom kan sebenarnya ada yang bilang 4,9, memang nggak ada yang memproyeksi di angka 5 gitu. Tapi kemarin kita dapatnya di angka 4,82 ya, 82 atau 87. Nah, angka tersebut dilihat sama kacamata ekonom, apakah sesuai sama rentang proyeksi atau wah, there must be something wrong with our economy gitu, Bang Joshua? Ya, kalau ngelihat dari beberapa pengamatan saya sih sebenarnya masih sesuai ya. Karena kalau kita ngelihat misalkan kasat mata saja ya, mobilitas waktu ataupun aktivitas pada saat puasa dan juga setelah lebaran ya, mudik, itu kan memang nyata sekali ya, konsumsi masyarakat itu masih belum balik normal ya. Dan nyata sekali juga bahwa terkonfirmasi juga data yang dirilis BPS kemarin bahwa pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi kita itu masih di bawah 5%. Ya, artinya memang daya beli masyarakat itu terbukti ya masih ada permasalahan di sana ya, khususnya kelas menengah. Karena di saat bersamaan pun juga rilis data BPS menyebutkan bahwa pengangguran memang meningkat ya 80.000 ya. Betul. Dan ini terlihat nyata juga bahwa di beberapa sektor industri padat karya, misalkan di tekstil, garment, alas kaki itu kan kelihatan banget ya PHK-nya besar sekali gitu. Jadi itulah yang menyebabkan mengapa orang jadi agak enggan untuk spending ataupun dia konsumen ini jadi menunda untuk belanja ya. Kalau kita lihat ini yang lagi ngetrend itu namanya downtrending ya. Downtrading itu artinya ya orang akan mengurangi ataupun belanja dengan barang-barang yang harganya lebih murah ya. Kalau yang dulu anak muda kan YOLO ya, you only live once. Sekarang you only need one. Ya, you only need one. Jadi karena tadi kan Edo cerita jalan-jalan, traveling ya. Karena anak muda sama zaman sekarang ya prioritasnya pentingin jalan-jalan dulu ya. Jadi artinya ya udah belanja perlengkapan ataupun misalkan pakaian, handphone ya udah biasa-biasa aja. Yang penting bisa eksis jalan-jalan gitu. Mungkin belanja seperti itu ya. Jadi betul. Jadi memang itu sebenarnya yang menjadi harus kita garis bawahi, memang konsumsi masih lemah, investasi pun juga agak melambat ya, karena situasi global kan memang sudah tidak baik-baik saja dan diperparah dengan adanya menjelang perang dagang ya, artinya investor pun juga masih wait and see ya. Sekalipun memang ini sudah pemerintahan baru, tapi memang ada ketidakpastian karena tadi ada kebijakan dari Amerika, sehingga makanya investor pun juga akhirnya menunda. Karena sebagai contoh misalkan kemarin investasi dari Korea pun juga tertunda ya. Jadi makanya ini yang harus kita cermati bahwa berbagai komponen dari perekonomian kita melemah, khususnya yang menjadi engine terbesarnya atau konsumsi itu juga ikut melemah seperti itu. Aku mau nanya soal sumber pertumbuhan ekonomi yang menurut pengeluaran Bang Joshua. Ini kan biasanya konsumsi dari pemerintah, belanja dari pemerintah tuh cukup banyak juga kontribusinya ke sumber pertumbuhan ekonomi kita. Nah, kali ini kan cukup drastis nih turunnya Bang Joshua, dan kalau mau dibandingkan gitu, kalau boleh dibandingkan, yang mana yang lebih berpengaruh terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi kita di Q1 ini? Apakah goncangan dari luar atau justru ke efisiensi belanja dari pemerintah? Ya, saya pikir memang ya itu ya, permasalahan lemahnya daya beli itu bukan musiman ya, karena bukan terjadi 1-2 tahun terakhir ini. Kalau kita lihat datanya BPS kan jumlah masyarakat kelas menengah yang middle income class itu kan menurun. Lalu juga masyarakat rentan itu yang kalau tidak ditolong itu bisa jadi bisa miskin, turun kelas ya, misalkan masih masuk masyarakat miskin itu juga meningkat. Jadi artinya kalau kita cermati bahwa konsumsi pemerintah itu negatif pertumbuhannya, betul karena ada efek yang karena kalau kita ingat juga tahun lalu kan wajar ya, belanja pemerintah itu gede karena ada pemilu ya. Karena pemerintah pasti kan jor-joran ya untuk aktivitas pemilu dan juga untuk pelaksanaan pemilu sendiri. Nah, di tahun ini kan karena tidak ada pemilu, makanya otomatis basisnya tinggi di tahun lalu. Nah, tapi di samping itu pun juga cukup dirasakan ya bagi
beberapa kementerian lembaga dan juga beberapa kementerian dan juga pemerintah daerah yang dimana efisiensi ini juga terpengaruh ya, dan mungkin rambatannya ya, artinya meskipun dampak langsung dari efisiensi itu mungkin kontribusi dari belanja pemerintah terhadap ekonomi kita mungkin nggak begitu besar. Nah, tapi yang perlu kita cermati adalah sumbangan ataupun rambatannya ya dari belanja pemerintah itu terhadap konsumsi, terhadap investasi itu juga cukup terpengaruh, karena biasanya yang sebelumnya misalkan ada kegiatan misalkan kementerian lembaga ataupun misalkan kementerian kan yang banyak dipotong kan kementerian PUPR ya. Nah, ini kan cukup signifikan ya buat aktivitas ekonomi di daerah gitu. Misalkan ada pembangunan infrastruktur di daerah, ini juga proyeknya akan terpengaruh banget gitu. Jadi makanya saya pikir memang akan terpengaruh juga. Jadi dan dari eksternal sebenarnya belum terpengaruh banyak ya, karena kebijakannya Trump ini ataupun Amerika kan baru mulai itu di April. Jadi makanya belum sepenuhnya ya terrefleksi di kuartal 1 tahun ini, tapi mungkin akan mulai kelihatan nanti mulai kuartal kedua dan kedepannya. Oke. Seperti apa proyeksinya? Karena memang kayaknya kalau ngomongin soal Q1 yang menjadi awal gitu pembuka tahun ini gitu ya, kita aja punya ada penurunan gitu. Apakah sebetulnya juga di Q2 ini bisa dikatakan jadi lebih besar gitu challenge ya dengan ada dengan adanya perang dagang yang ada. Bahkan kita juga kan yang kita tahu adalah sekarang lagi proses negosiasi biar bisa tetap win-win gitulah ke dua negara besar yang lagi berperang ini, biar kita bisa tetap cuan gitu istilahnya. Ya, sepertinya memang kondisinya kuartal kedua mungkin nggak jauh berbeda ya dibandingkan kuartal 1. Karena kuartal 1, kuartal kedua ini kan memang berdekatan ya Ramadan dan juga Idul Fitrinya ya. Jadi artinya, dan kalau kita bandingkan berbagai survei yang ada, belanja masyarakat pada saat Ramadan dan juga Idul Fitri itu menurun ya. Jadi ini nyata jelas sekali bahwa kegiatan festive season tahun ini itu menurun dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi kemungkinan besar memang kuartal kedua tahun ini mungkin nggak jauh bergerak, pertumbuhannya nggak jauh berbeda ya dibandingkan kuartal 1. Apalagi karena tadi ya, ini meskipun memang Presiden Trump ini mengatakan menunda 90 hari ya, tapi dari semenjak awal April, tapi minimum tarifnya tetap berlaku ya 10%. Jadi makanya ini masih akan berpengaruh ya, dan karena tadi ada dari sisi investasi, investor pun juga masih menunggu, masih wait and see sampai nanti ada kepastian, ada kejelasan dari proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Amerika. Saya pikir baru mungkin akan ada kejelasan kepastian lagi dari sisi investasi. Tapi sebelum itu saya pikir investasi masih terhambat, dan juga yang lebih cepat lagi sebenarnya adalah bagaimana pemerintah melakukan membenahi dari sisi tadi ya, mendongkrak daya beli masyarakat ya, karena itu yang saya pikir menjadi modal yang penting sekali. Dan kalau kita refleksi di perang dagang jilid 1 ya 2018-19, pada saat itu memang kita bisa survive ya, karena kuncinya konsumsi rumah tangga kita itu bisa dijaga ya. Selama konsumsi rumah tangga kita dijaga, ekonomi domestik kita dijaga, mestinya kita masih bisa bertumbuh cukup baik ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Baik, Bang Joshua, nyambung tadi soal bagaimana proyeksi tekanan di Q2 kemungkinan akan jauh lebih besar gitu dengan masa perang dagang yang sedang kita alami saat ini. Artinya ada tekanan yang lebih besar juga dong buat APBN. Ketika APBN ada tekanan begitu terhadap penerimaan juga akan terimplikasi. Ini artinya apakah kan kemudian respons dari kebijakan fiskal kita akan ada lanjutan efisiensi atau penambahan utang, atau seperti apa kira-kira respons APBN untuk bisa memaksimalkan bisa tetap jadi shock absorber ekonomi kita, Bang? Nah, seharusnya memang kebijakan fiskal ini harusnya menjadi tulang punggung ya, menjadi menjadi tulang punggung pada saat ekonomi lagi sulit seperti sekarang ini. Justru fiskalnya harusnya digeber ya, digenjot gitu ya. Artinya spending pemerintah ini diutamakan untuk pos-pos anggaran yang bisa menyerap tenaga kerja, misalkan ya, kasih insentif misalkan buat yang tadi pengangguran diberikan pelatihan ataupun sehingga dia diberikan pekerjaan ya, sehingga yang tadi dia menganggur ataupun mencari pekerjaan sekarang dia bisa bekerja. Karena pada akhirnya kalau dia masih menganggur, toh pada akhirnya kan dia akan
konsumsinya masih akan tertahan ya. Sehingga oleh sebab itu ya kuncinya sebenarnya pemerintah perlu harus juga lebih fleksibel gitu ya. Sekalipun memang ada program prioritasnya pemerintah, namun pemerintah pun juga mesti ngeliatin juga nih MBG maksudnya. dari sisi ya salah satunya seperti itu. Ataupun misalkan efisiensi tadi ya, efisiensinya kan memang ini kan sudah dilakukan sejak awal tahun ya. Dengan melihat kondisi seperti ini ya mestinya pemerintah bisa lebih cepat lagi ya akselerasi belanjanya sehingga tadi belanja pemerintah ini meskipun tadi yang saya katakan meskipun kecil ya mungkin kontribusinya nggak besar tapi rambatannya ini efek tetesannya kepada konsumsi masyarakat kepada investasi itu ngaruh besar. Jadi makanya pemerintah mesti harus ngeliatin lagi nanti ya pos-pos anggaran mana yang memang harus dipercepat, mana yang memang harus tadi prioritasnya memang harus dilanjutkan, mana yang mungkin belanja yang harus ditunda dulu gitu ya. Sehingga memang fleksibilitas ini saya pikir sangat harus dilakukan gitu ya untuk tadi bisa mengejar ataupun menyelamatkan ekonomi kita di sisa akhir tahun ini. Tapi juga kita perlu disadari juga bahwa ada challenge atau ya ada tantangan-tantangan lagi juga ketika mengundang negara lain atau mungkin perusahaan dari luar juga untuk berinvestasi di negara kita juga gitu yang berimbas pada belum maksimal nih penyerapan tenaga kerjanya. Nah, apa yang bisa dilakukan sebetulnya biar bisa mengundang lebih banyak investor lagi? Kayaknya banyak yang kabur ke negara tetangga nih soalnya. Ya, jadi kalau kita ngelihat data BPS itu sebenarnya sektor-sektor mana sih yang sebenarnya bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar ya. Yang pertama adalah manufaktur ya, industri pengolahan. Yang kedua adalah pertanian. Yang ketiga adalah perdagangan misalkan. Ya, konstruksi itu juga bisa. Jadi sebenarnya pemerintah bisa saja ya, misalkan sinkronisasikan tadi terkait dengan misalkan hilirisasi pangan gitu ya. Pemerintah mau dorong hilirisasi pangan dan untuk bisa meningkatkan produktivitas pangannya sendiri di sisi hulunya, ya pemerintah misalkan ya tadi mengupayakan ataupun meningkatkan produktivitasnya misalkan dengan menyerap tenaga kerja gitu ya. Nah itu saya pikir itu yang 1, 2, 3 cek. Itu yang bisa itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah gitu ya, sehingga ini yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar seperti itu. Baik, Bang Joshua, kita juga punya beberapa amunisi lain yang sudah disiapkan sama pemerintah saat ini yang dirancang, diproyeksikan bisa mendorong atau menggenjot ekonomi kita dengan cara baru, yaitu sekarang ada Danantara, ada Koperasi Desa Merah Putih, ada Bullion MBG Bank juga yang termasuk atau Bullion Bank juga termasuk. Seberapa besar ini instrumen-instrumen baru ini bisa diandalkan untuk bisa menggenjot ekonomi di sisa sampai akhir tahun ini aja dulu, Bang Joshua? Iya, jadi kalau kita ngelihat MBG, lalu juga proyek-proyek yang nanti akan dibiayai Danantara, ataupun nanti dari sisi bagaimana pendalaman sektor keuangan dari Bullion Bank ya, ataupun Bank Emas, dan juga misalkan Koperasi Merah Putih, saya pikir ini semuanya hal-hal yang positif gitu ya. Nah, tapi permasalahannya apakah proyek-proyek itu yang dibiayai nantinya, apakah nanti akan bisa menyerap dalam jumlah tenaga kerja dalam jumlah yang besar gitu ya. Karena pada akhirnya kalau kita bicara misalkan hilirisasi mineral gitu ya, yang terjadi saat ini, investasi kan yang lagi booming saat ini kan memang investasi misalkan di smelter ya, smelter nikel ya. Dalam bahkan pada saat pandemi sekalipun investasi dan juga kinerja dari manufaktur sektor ini manufaktur dari pengolahan dari mineral ini terbukti yang pertumbuhannya paling tinggi gitu. Nah tapi sayangnya penyerapan tenaga kerjanya masih lemah gitu. Artinya memang ini lebih capital intensif ya, padat modal dibandingkan padat karya. Jadi memang kembali lagi investasinya besar tapi lebih ke arah padat modal, bukan padat karya. Nah, jadi intinya apapun proyek yang nanti mau dibiayai oleh Danantara, oleh Koperasi Merah Putih, harapannya adalah proyek-proyek ataupun proyek-proyek yang memang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Karena dengan adanya penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, tentunya ini akan bisa meningkatkan produktivitas perekonomian, akan bisa nanti pendapatan masyarakat
pendapatan real masyarakat pun juga meningkat, dan tentunya ya kesejahteraan masyarakat pun juga bisa meningkat lagi, dan akhirnya yang tadinya makan tabungan tadi itu, yang tadinya tadi nahan-nahan belanja itu tidak ada, akhirnya akan berangsur-angsur hilang, dan akhirnya orang akan lebih spending lagi, happy untuk spending gitu ya, karena sekarang ini orang mungkin akan nahan spending karena tadi ya, karena untuk ada untuk mengantisipasi kondisi yang ya kemudian hari yang mungkin ada ketidakpastian sangat tinggi gitu. Jadi makanya ini yang saya pikir harus dipastikan oleh pemerintah bahwa MBG dan juga apapun investasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu bagus semuanya. Namun pertanyaannya kan kalau kita bicara dengan antara saat ini, kemarin memang sudah ada deal dengan Qatar Investment Authority gitu ya. Nah, apakah proyeknya bisa langsung jalan? Itu yang kedua. Yang kedua juga berikutnya, apakah ya tadi proyek yang lainnya, apakah bisa kita meyakinkan SWF lainnya ataupun investor lainnya untuk bisa berinvestasi di tengah kondisi yang lagi global kan kemarin dipangkas ya pertumbuhan ekonominya oleh IMF, oleh Bank Dunia. Nah, artinya tentu kan pasti akan menjadi hitung-hitungan juga buat investor saat ini gitu. Jadi makanya ini momentumnya tidak mudah, sedangkan dan antara tadi tentunya mencari co-investor untuk berinvestasi di proyek-proyek yang akan menjadi proyek strategis nasional pemerintah gitu. Sehingga makanya itu saya pikir yang merealisasikan semuanya itu di tengah kondisi yang globalnya juga tidak mudah seperti itu. Itu mungkin yang sehingga memang kalau melihat proyeksinya ya kami baru menyelesaikan proyeksinya, mungkin tahun ini dan tahun depan mungkin masih slightly di bawah 5%. Jadi makanya ini yang pekerjaan rumah yang harus benar-benar harus dikerja keras oleh pemerintah, sehingga tadi ini bagaimana menumbuhkan confidence level dari konsumen, dari sisi investor, dari pelaku bisnis ya, agar ekonomi ini bisa tumbuh bersama seperti itu. Baik, jadi tahun ini rasanya tidak bisa melewati 5% ya Bang ya? To be exact, berapa persen kita bisa capai sampai akhir tahun Bang? Perkiraan kami sih di tahun ini berkisar di 4,8, tahun depan 4,9. Oke, nah, itu di bawah target pemerintah semua tuh. Target pemerintah di atas 5 ya. Baik. Biar gak muluk-muluk banget lah gitu ya. Siap, terima kasih banyak kalau gitu Bang Joshua atas diskusinya. Silahkan kembali melanjutkan aktivitasnya. Kita bertemu di kesempatan lainnya. Terima kasih banyak Bang Joshua. Selamat sore. Terima kasih. Sehat selalu. Sehat selalu. Kalau ekonomi turun atau melemah, itu artinya kita akan ada pelemahan daya beli, ada pengurangan belanja, ada mungkin pengurangan pemasukan. Kalau pemasukan kurang, artinya kita harus banyakin lagi kerja. Iyalah. Karena memang juga nggak dipungkiri juga ya, banyak mendengar kabar juga terkena layoff gitu ya. Ada badai-badai yang mungkin di beberapa tahun kebelakang tuh winternya tuh di tech winter. I think it's not only in tech industry. Winter is coming. Winter is coming to every single sector gitu. Jadi ya kayaknya memang bukan baru kita dengar untuk kayak mengencangkan sabuk pengaman untuk kita semua. Tapi iya, tapi hopefully sih ya mudah-mudahan dilancarkan aja di Tickers gitu ya. Benar, kerja lebih keras. Spending uang dengan lebih bijaksana. Bukan nggak boleh, healing tuh nggak boleh, liburan tuh bukan nggak boleh, nonton konser tuh juga bukan nggak boleh. Gitu, tapi mungkin kalau aku sih lebih concernnya adalah kalau bukan primer atau bukan untuk berbisnis kembali, gak usah lah tuh pinjol-pinjol gitu. Kalau untuk kebutuhannya tersier. Benar. Oke deh guys, itu aja sebenarnya. Kenapa kita mau ngasih informasi ekonomi itu jadi berapa? Karena itu indikator atau patokan gitu. Kita tuh harus gimana sama menyikapi dompet kita nih, menyikapi situasi hari-hari ini gitu ya. Biar terbuka juga dengan kondisi ekonomi Indonesia tuh secara general tuh seperti apa gitu ya. Kita break apa Brigadir dulu? Kita menyapa dulu kali ya. Oke, karena kayaknya udah hujan nih. Coba kita cek. Selamat sore kembali.
Kali ini apakah sudah dengan jas hujan? Nah, di Halo, bawah. selamat sore. Di bawah payung yang sangat lebar sekali dan panjang sekali. Flyover ya kayaknya ya. Bukan pakai payung. Apakah ini baru turun hujannya Brigadir Ade atau udah dari tadi? Udah dari tadi sih. Oh gitu. Mungkin sekitar 20 menit yang lalu. Oh, right after kelar tadi laporan pertama hujan ya, nggak berapa lama setelah itu ya. Baiklah. Brigadir Ade kalau begitu Sesuai silakan. prediksi dari mendung ke hujan. Benar. Betul. Baiklah kalau begitu silakan dengan laporannya sore hari ini. Baik, terima kasih Edo dan Eza. Selamat sore Detiker. Saat ini saya berada di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan, di mana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama. Tepat di belakang saya yakni dari arah Kalibata yang akan menuju ke arah Manggarai, terpantau ramai lancar dan begitupun kendaraan terlihat terjadi perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun sebaliknya, arus lalu lintasnya juga terpantau kondusif lancar. Dan terlihat di kawasan ini juga sedang diguyur hujan. Harap bagi pengendara roda 2 khususnya untuk tidak menggunakan jas hujan berjenis ponco demi keselamatan Anda berkendara. Dan bagi pengendara juga pastikan menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda mengingat jalanan licin. Dan kemudian bagi pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai laju kendaraan Anda serta cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya dari arah Manggarai yang akan menuju ke arah Cawang ataupun menuju ke arah Semanggi, arus lalu lintas pada sore hari ini juga masih terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan pastikan mematuhi aturan yang berlaku serta rambu-rambu lalu lintas yang sudah tertera. Dan juga kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan juga kami menghimbau bagi pengendara untuk tidak mengetem terlalu lama di bawah flyover dikarenakan dapat mempersempit laju kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan keselamatan kemanusiaan, Indonesia Tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Cynthia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Edo dan Eza di studio. Terima kasih banyak Brigadir Ade. Ini hujannya makin deras sepertinya ya, orang-orang mulai berteduh. Dan juga tentunya waktunya Brigadir Ade Cynthia untuk mencari sekoteng. Yaitu? Sekoteng. Sekoteng. Gue kirain ada kepanjangannya. Sekolah Koperasi Tenggara. Repot nyari sekolah sore-sore. Terima kasih banyak Brigadir Ade. Sekali lagi kita bertemu di kesempatan lainnya ya. Selamat sore. Yuk kita break. Kita break dulu guys. Boleh, karena boleh, habis ini ada trip-off. Namanya trip-off. Pasti anak ketiga. Bukan. Gak semua yang awalan tri itu adalah anak ketiga. Pasti ada 3 poin janji. 3POV gak sih? Wow, iya, maybe. jadi kayak 3 sudut pandang. Kok keren banget. Hadir kembali ya. Itu semua. Ya kita akan seru-seruan barengan Zoom sama sih, ini dan iya benar the next big thing kita bilang. Pokoknya semua yang hadir di Detik Sore itu adalah the next big thing ya. Yes. Jangan kemana-mana Detikers, kita akan seru-seruan bareng Trip Off abis ini. Tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Halo, kami dari Trip Off. Aku Jili, ini Yoga, ini Evan. Hari ini kita mau bawa akustik set pertama kali of MIA, lagu single terbaru kita. Enjoy! You miss me, so sorry that I've gone missing. Did you call me?
minute, I don't wanna see stupid face. This time I don't really wanna stay. Catch me if you can. Just so I'll go for sure. Ticket, see me out in Paris, turning heads left to right like a tourist. You forgot I'm a star, see me stunning. Glad I'm out, I'll sing all of your secrets. Hey, are you still here? Waste my time, cause you might screw, so you here. What a pity, what a pity. I'll see you when you see me, when you see me, cause I'm gonna go. Some I don't really wanna stay. Catch me if you can. Just so I'll go. Wait a minute, I don't wanna see stupid face. Some I don't really wanna stay. Catch me if you can. Just so I'll go. For sure, stay with me. I got no time for your drama. Going MIA, going MIA. Thank you so much. That was MIA. Nice, guys. That was really fun. Ini lagu berikut kita, lagu kesayangan kita, namanya All Day All Night. We released this back in 2021. Yeah, 2021. Yeah, hope you guys enjoy. Ini All Day All Night. Everything reminds me of your face, but I say okay, maybe it's a phase. Why is it so damn hard to make you leave? Every time these love songs make me sleep, but trust me, I love you on repeat. Honestly, where have you been all my life? You got me hypnotized, always, always on my side. You're my golden prize, all day, all night. Yeah, you got me hypnotized. Can't wait till you're mine. La la, lost inside your eyes, all day, all night. Yeah. All day, all night. Yeah. All day, all night, yeah. Propaganda's fun ways to know, but yeah, you will always be on my agenda. Still worth to someone else, oh my god, Miss Cassandra. Honestly,
all day, all night. You got me all day, all night. You got me all day, all night. You got me, you got me all day, all night, all day, all night. You got me all day, all night. You got me all day, all night. You got me, you got me all day, all night. Welcome Yeay. back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kayaknya kita kalau ngobrol sama yang satu ini, yang tadi sudah Detikers lihat juga penampilannya ya. Jadi ketahuan banyak obrolan offline-nya juga ya. Offline, off air. Off air dong. Emang Offline Zoom. beda lagi. Iya. Jadi tadi habis dilihat juga sama Detikers juga penampilan live-nya di Detik Sore. Dan I think I only have one word. All day. Oh, kira lo akan mengulang tadi yang repetisi cukup banyak. All day, all night. Kita sampai pecah suara tadi di belakang ya. Iya, mana lucu juga. Dan langsung aja kita sambut. Ini dia. Tripop! Oh, ladies and gentlemen. Kenalan dulu Hi, Tripop, guys. silahkan. Halo, saya Yoga. Aku Jili. Oh iya, mau sit dulu. Saya Evan. Aku Jili. Yoga, Evan, Jili. Yes. Kalian bersatu namanya jadi Tripop. Betul. Gue pengen menganalisis sedikit nama kalian. Iya. Karena tadi ada sedikit tebak-tebak buah manggis. Benar, Di kayak Tripop ini namanya unik banget. Tapi kita pikir Tripop ini maksudnya 3POV atau POV ini ada beda lagi nih artinya. Jadi kayak kalian dari 3 genre yang beda terus jadi satu dalam Tripop gitu. Apa gimana? Apa itu Tripop? Konspirasinya banyak ya. Konspirasi teori. Banyak spekulasi ya. Sebenarnya keren, harus kita ngomong gitu aja Kak. Iya. Terus apa dong Tripop itu apa? Tapi bener, your first guest. Oh ya. Ya, ya. kita 3 POV beda, therefore beda, ya. Tripop. Jadi Maksudnya punya satu visi kita. Jadi dari 3 arah ini penjuru orangnya mata jujur angin ya. berbeda ya. Dan Gak boleh ngomong udah. 3 sudut pandang yang berbeda. 3 apa yang Sudut yang paling beda tuh berbeda? apa? Apa ya? Genre musiknya kah atau dari background keluarganya kah? Atau apa? Beda ibu, beda bapak. Kesenjangan ekonomi gitu ya. Apa, Gimana guys? dong? Beda apa ya? Kayaknya kita listen to a lot of different genres ya. Terus we have so many beda-beda taste gitu kan kalau di musik. Jadi kayaknya it's very interesting menggabungkan 3 point of view itu. That's why kita genre-nya juga nggak spesifik into One satu genre. genre aja, Ya. tapi bisa. Iya. Kalau ditanya orang-orang kayak apa sih genre-nya? Well, ya. Well, denger aja Ada dulu. akustik, Menurut ada kalian R&B, apa? ada Menurut apa, kalian semuanya apa? ada. Iya. That's what happened Iya. lately gitu. Kayaknya sekarang kalau ngomongin genre tuh kayak apa sih gitu. Jadi kayak membatasi gitu ya. Iya. Ngasih Kotak-kotak ya? iya mengkotak-kotakan gitu antara musik ya udah karena kadang-kadang dalam satu kali rilis atau mungkin dalam beberapa kali rilis juga ini didengerin genrenya kayak gini, ini genrenya kayak gini tapi tetap dalam satu rute yang sama atau datang dari musisi yang sama juga Iya. gitu dan jadi nggak masalah juga sih Anak anyway. musik banget. Iya gak Kayak apa-apa. ngulik ya. Keren. Iya, are we? Iya juga. Boleh dipakai jawabannya. Oh iya. Ya boleh di hire jadi tim PR ya. Jadi tim PR. Lah tiba-tiba minta kerjaan. Tapi happy anniversary untuk album kalian yang judulnya adalah Honest Opinion. Thank you you so so much. much. Yang mereka ternyata lupa juga harusnya second year anniversary ya. Iya. Years. Kerasa gak itu 2 tahun udah ngeluarin, itu EP atau full album? Full album. Oh, full album ya? ya. Iya. Kerasa gak ya? Kerasa, ya nggak kerasa karena kita capek dari kemarin ngurusin produksi satu album. Kita lagi udah produksi satu album lagi. Kita Oke. harus Is it gonna be out this year? Yes. Hopefully. Okay. Yes. Kita doain So, aja. Everything's ready. When did all of this started? The second album or the... Enggak, the whole kalian. Tripop Tripop ini. akhirnya Tripop, terbentuk, kemudian bikin lagu, album. At first kita startnya dari kamar, maksudnya kita ada project buat bikin satu lagu untuk artis, tapi Oke. dengan yoga, tapi
Tadi kita berdua dulu Iya, jadi. kita berdua dulu. Karena Terus- lagi COVID, konteksnya lagi COVID waktu Lu itu. awalnya nyiptain lagu buat orang. Iya, Iya. kita nggak ada kerjaan, Oke. jadi kita bikin lagu buat orang. Oke. Iya, awalnya gitu. Kita nggak ada kerjaan, itu yang di-highlight gitu. Kita unemployed gitu. Perlu diperjelas konteksnya, karena aneh. Kalau kita di kamar doang. berarti ya. Oh ya kita berdua di kamar Iya, dong aneh itu ya? aneh. Tolong dimasukkan sedikit konteks Iya, di situ. iya. Terus jadi kita buat artis lain, terus kayaknya ada cocok yang nyanyiin buat demo ini. So I ask Jill untuk kayak, Jill boleh tolong bantu nggak untuk isi gitu segala macam. Terus dari dia, oh oke gitu kan. Terus udah denger hasilnya kayak, kenapa bagus juga nih. Mendingan buat kita saja deh kita rilis aja, gitu. Kakak. Lagu yang mana tuh? Lagu yang mana? Yang dibawain All Day tadi All ya? Night. Oke. Iya. Yang saat ini jadi play terbanyak juga ya di Iya. berbagai macam platform Jadi ya. kita waktu itu ada TikTok juga segala macam dan kita susun strategi rilisnya apa dan lain-lainnya dan ya Berjalan lah. gitu. Jadi Iya, keterusan gitu. Di ya. 2021 gitu. Karena biasanya orang ngeband itu adalah ngumpulin orangnya dulu baru menghasilkan sesuatu. Nah, ini justru ada karyanya dulu terus ternyata Baru. kayak lucu kali kita Bisa ngeband kali nih. gitu ya. Iya bisa nih. gitu. Bisa nih gitu. Hadirlah, lahirlah Trip Off. Yes. Gitu ya. And MIA is actually very cute. Ini music videonya. Mungkin Detikers juga wajib untuk dengerin versi aslinya. Karena tadi adalah versi akustiknya. Iya, strip off version. Trip Off version yang baru pertama kali dibawain Di sini. live juga gitu. Wihih. Tadi kita dengar juga yang versi aslinya tuh kayak ada K-popnya di situ sedikit. Iya, sentuhannya. menangkapnya begitu. Tapi pas dengar tadi tuh kayak gue bilang sama Eiza, ada mukanya dikit ya ketika when it comes to strip off Oh, gitu. gitu. Ada nuansa muka dikit tadi. Muka. Situ. Kita apa ya? Iya. Maca. Kita baca. Apa ya? Kelihatan Gen Z ya Iya, sekarang ya. Yang Ya, lebih bener, ke bener, tren baca ada. gitu ya. Gen Z. Gimana apa yang bisa diceritain dari MIA ini? Oh, oke. So, I guess dari pertamanya kan tadi maksudnya kita berawal dari konsep. Jadi sebenarnya kan kita lagi bikin album nih. Sebelum itu album bahkan ada satu bunyi pun kita sebenarnya punya playlist nih jadi biar trip POV kan. Kita kumpulin lagu-lagu yang kita lagi dengerin at the time. Ini udah tahun lalu ya, udah lama juga. Jadi 2 kita tahun lalu. iyalah kita kumpulin, compile, mungkin ada 50 lagu kali yang kita taruh. Habis itu kita decide lah, oh kayaknya lagu satu mau vibe-nya kayak gini nih. Ntar lagu kedua mungkin songwriting-nya mau kayak gini. Pokoknya apapun yang inspired kita at the moment gitu. Oke. Terus akhirnya kita compile, ya udah nih jadi. Nah lagu pertama yang kita bikin MIA. Kebetulan at the time kita lagi suka dengerin New Jeans. Ya, Oke. we love New Dengerin Jeans. New Jeans. Iya. NJZ NJZ. now. Ya. Jay-Z? Iya, ganti nama. mereka lagi Namanya jadi NJZ. lagi Tapi kemarin door dan terakhir door. udah ganti lagi tuh Instagram. Jadi lo. New Jeans. No, Jadi nggak tahu dari sebenarnya mereka jadi ini apa namanya Gue kepo. inisial nama mereka semua. Oh gitu. Iya. Oh enggak, I thought tadi New Jeans dan Jay-Z gitu. Maksudnya dengerin New Jeans. No. Tapi mana rapper? Ada Mana nanti K-pop? gosip-gosip K-pop kita bahas habis Iya. ini ya. Nanti kita Oke. Oke. Lalu. Ya, jadi kayak sebenarnya lagu MIA itself, we didn't really put so much pressure into writing the song. It was more, let's write a fun song, and we wanted the song to be a chanting song yang kayak kalau dibawain di konser atau di mana audience kita bisa ikutan nyanyi. Jadi kita inspirasi dari YOASOBI kalau kalian tahu. Oh, ya. kemarin sempat datang sini ya. Iya, Tuh. gak nonton tapi gue coba. Saya nonton. Iya dia nonton. Sombong. Cuman iya jadi kayak we wanted a fun song tapi we also wanted MIA is missing in action, right? Jadi itu kayak semacam Di kita nggak- ghosting. di ghosting, bener kayak kayaknya nggak ada nih orang bikin lagu tentang ghosting tapi gak galau, yang seru gitu, yang fun. Let's make a fun one. Jadi Ghosting jadilah buat make it fun ya. Iya. Karena kan kayak siapa sih yang gak pernah di ghosting? Oh, kita yang ghosting jadi. Jarang-jarang Udah nih biasa ghosting buat make it fun. Karena fun-funnya ya. Fun di bagian siapa? Bukan yang kayaknya? ghosting, bukan yang di ghosting. Makanya dengerin gimana caranya di ghosting tapi fun aja gitu. Dirangkum dalam lagu ini kan. Oke. Gitu. Tapi benar seger banget tadi pas dengerin MIA. Kayak kita dapat lagi nih satu lagi musisi Indonesia yang dengan
konsep baru dengan nuansa yang baru gitu. Jadi segar gitu kita dengerin ya. Ini MIA ini akan masuk ke dalam album kedua ini berarti? Yes. Dan Tapi yang pertama baru keluar dari untuk yang kedua. Yes. Ada fakta menarik juga soal lagu MIA, yaitu adalah ada suara-suara lain yang masuk ke dalam lagu ini. Katanya di bagian chorus itu ada suara teman-teman, ada suara keluarga juga. Gue udah takut tadi suara-suara lain tuh apa? Makhluk astral. Gitu ya. Is it true? Atau di lagu lain justru? Yeah, it's true. Di lagu MIA kan? Iya, kita mencoba kan karena untuk produksi suatu rekaman yang terdengar ramai itu tuh nggak segampang itu gitu. Jadi kita kita bawa orang minta rame-rame minta tolong teman-teman kita lah gitu kan. Bilang, Okay. tolong dong nyanyiin bagian ini. Akhirnya mereka nyanyiin semuanya dan jadi terdengarnya udah suaranya berbeda-beda, semua jadi full lah, jadi banyak gitu. Ada siapa aja di sana? Waduh, sebutin namanya. Sebanyak itu kah? Banyak. Yeah, all of our close friends and family. 10, 20 ada? I think it Kenapa takes, 10? Enggak nyampe 10 sih ya. 10 Hah, nyampe ya? Oke, 10. Banyak tuh buat bagi-bagi royaltinya nanti. Benar-benar yang terlibat banyak sekali gitu ya. Kita udah beli nasi kotak. Dikira datang buat makan-makan, terus suruh rekaman vokal. Oh, agak menjebak juga ya sebenarnya. Apa yang paling fun pada saat prosesi menulis atau sampai menciptakan sampai terlahirnya karya itu apa proses yang paling fun gitu? Paling dapat royalti. Well say. Bener sih. Enggak sih. Enggak, royaltinya enggak ada. Lebih ke apa ya? Nyari kayak nggak tahu sih, kayak songwriting kayak bikin puzzle gitu kan ya. Berapa lama MIA diciptakan? Berapa lama ya? We spent berapa revisi kan? Mixingnya berapa? Jadi musik kan sebenarnya ada beberapa tahap nih. Kalau dari songwritingnya jadi, sebenarnya sih nggak lama-lama banget sih, mungkin sebulan kali ya. Iya, sebulan. Iya, yang musiknya jadi, cuma habis itu kan ada mixing, post production, biar sampai polish. Nah itu lama. Itu sampai 11 kali revisi. 11.5, jadi 11.5. nggak 11 teknik. Genzi perfection. Iya. Bismillah remisi 1, Bismillah remisi 2. Fix banget ini mah. Final gitu. 11.2 gitu. Yang serunya waktu rilis, akhirnya kayak oke gitu. Tapi pas buat karena bikin kita excited sebenarnya sama. Pas bikin album kedua ini, kalian yang workshop bikin berapa hari gitu misalnya untuk workshop, terus habis itu bikin lagu demi lagu, atau yang kayak berjalan seiringnya waktu atau gimana? Proses bikin album kedua. Kita seminggu sekali. Seminggu sekali ya, udah ngejadwalin ya waktu. Ada ide nggak ada ide, kita harus datang produksi, progress. The thing is kalian juga kerja. Iya. Jadi ini adalah apa profesi utamanya kerja apa yang band yang jadi band pulang kantor juga kan? Ini baru pulang kantor Ternyata corporate. Gimana bagi waktunya? Waktunya. Iya, biasanya kerja cuma 8 jam, sisanya ya buat itu. Iya. Sisanya nggak tidur. Usahakan di waktu-waktu kosong kita isi. Betul. Gitu. Apapun yang terjadi kalau bisa seminggu sekali ketemu guys, ketemu. Yes. Untungnya ini ya sama-sama di base Jakarta semua ya. Iya, syukur. Gak ada yang keluar kota ya. Benar. Kalau enggak ketemu deh kayak. Jalan-jalan namanya, bukan workshop. MIA beneran. What is the biggest goal atau apa mimpi terbesarnya dari Trip Off sebenarnya? Main di festival mana mungkin? Atau punya apa gitu? Apa ya? Kayaknya Grammy. Grammy. Iya kan? Amin dulu deh. Amin. Nothing is impossible. Ya. Main di Coachella mungkin. Amin. Seru. Mimpi gratis ya. Mimpi gratis. Bener Mimpi terdekat deh, mimpi terdekat apa yang pengen dicapai gitu. Rilis Kayaknya albumnya. mau ini sih, kayaknya kita mau kasih sesuatu yang baru juga buat industri musik Indonesia. Karena kan ya bikin something different aja gitu yang bisa ngasih mungkin warna suatu saat baru mungkin ya. keluar Indonesia juga atau gimana gitu. Apa yang pengen kalian tunjukin tuh ke pendengar musik Indonesia di era yang sekarang? Apa pesan yang atau mungkin yang thoughts yang kalian pengen kasih dengar ke pendengar musik Indonesia sekarang tuh apa dengan lagu-lagunya kalian? Bahwa
Sesungguhnya dengan kekuasaan. Apa guys? Iya, paling apa ya, kayak lebih ke kita pingin jadi bikin orang-orang pendengar kita lebih berani untuk berkarya aja kali ya. Kayak ada nih makin banyak loh artis-artis Indonesia yang eksperimen dengan banyak banget genre-genre, dan kayak kita bisa jadi semacam I'm not saying pioneer, tapi kayak lebih ke udah ada nih yang berani, kayak nggak apa-apa loh kita beda genre atau beda style than we usually hear for Indonesian music. Jadi I hope kita bisa menginspirasi ke pendengar kita. That's quite hard. Yeah. Tapi ada perbedaan tema nggak di atau apa beda tema di album kedua dan pertama yang disiapkan? Ada. Ya, Ada. girl. Oh girl, listen to me, now we're Kayaknya album talking. pertama tuh lebih ke arah kontemplasi ya banyaknya ya. Galau sih itu. Kedua gimana kedua? Setelah dipikir-pikir benar. Bener, kayak album satu kita gak tau ya, sebagai grup kita kan we're starting to get to know each other on the first album. Di album kedua ini kayaknya kita udah makin mengerti what we want secara taste, secara lirik, secara lagu, dan kita aku sih ngerasa kita lebih mature aja in this songwriting. Jadi lebih apa ya Kak? Lebih eksperimental juga ya. Yes, dan Ya kan? lebih jadi dan lebih plan semuanya. Ya, everything Yang is pertama, so intentional. Unexpected plan ya. Iya. Yang pertama kayaknya kita mau bikin apa, kayaknya Yang bikin yaudahlah, enak aja lah, yang YOLO bikin enak aja gitu gitu, kan. YOLO Iya. gitu. Ini lagi bikin Sekarang enak loh, bikin ini, bikin ini gitu Ya, kan. sekarang kayak Gitu. lebih terarah. Sekarang which is terarah fun. semuanya gitu. Iya. Cute. Arahnya bubar. Jangan dong. Amit-amit ya. Awet-awet ya. Iya. Kapan kita bisa expecting the new album atau single berikutnya Will gitu? there be a next single? June. Iya, hopefully. Oh udah ada tanggal Iya. rilis albumnya. Oh, 12 no. Jun. A single? Single. Single. Oke. Single dulu ya, Kita- single satu lagi ya. Apa sih, waterfall system? Ini bahasa kalau di musik satu-satu industri. aja. Iya. Alias diketeng. Iya. Bagus juga ya waterfall system diketeng. Keteng, Kayak bisa. Perbedaan Bahasa keren ya, kesenjangan mirip-mirip. ya. Benar, kesenjangan kosakata ya. Betul. Oke, sukses guys untuk Yes. rencana-rencananya. So Boleh dipromoin, ditungguin bisa albumnya. dengerin di mana, bisa kepoin di mana, social media dan lain-lain. Oke, kalau mau dengerin kita bebas di any of your favorite streaming platform. Find us at ____. Iya, ____. Jele. Sorry. Udah ya. Oh, sorry. ___ in every single social media, di YouTube, di anywhere you want to listen to us. Ya, itu aja sih dari Oke. kita. Caranya gampang sebenarnya karena Iya. nulisnya ya Triple. udah cuman TRIPOV aja gitu ya. Gak ribet-ribet ya. Ada Trip-off. musisi yang diajak kolaborasi nggak nanti di album kedua? I don't think we can Iya. say, tapi hopefully. Oke, hopefully. Let's see ya. Let's see. Alright, Kita then. tunggu berarti. Thank you guys. Terima Sukses kasih untuk loh. semuanya. Thank you so much sudah Thank you so mampir ke much. sore. Terima kasih banyak. Sukses ya. Thank you dan Terima kasih banyak juga buat Detiker semua yang udah dengerin Detik Sore, nonton kita. Besok kita akan hadir lagi tentunya dengan keseruan-keseruan lainnya. kita masih akan kembali Senin sampai Jumat jam 15.00 sampai 17.30 dan kita juga punya tagline. Yes. Jadi begitu kita mau menutup acara ini kita akan bilang Detik Sore bisa dibantu dijawab dengan gak cuma hore-hore. Oke? Tapi kalian bertiga, karena Alright. since kalian bertiga, kalian pecah suara ya. Suara 1, 2, 3. Mas saya pecah suaranya pakai gitar. Repot ya. Alright, guys, kita ketemu lagi besok tentunya. Jangan lupa untuk tonton kita terus cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. There you go.